tangan, thank you teman-teman. Silakan duduk. Tanpa menunda, kita langsung mau lihat profil pembicara kita. Wah, ini luar biasa teman-teman. Oke, lampunya boleh, Patet silakan Sunday Punch-nya. Lahirnya di Surabaya, 11 Mei 74, dari keluarga yang terbiasa kerja keras. Sejak kecil memiliki impian ingin menjadi orang kaya. Pernah bekerja di Taiwan selama 5 bulan sebagai karyawan kios ayam goreng. 99 buka toko boneka di Pasar Turi, Surabaya. Dengan modal bermimpi besar menjadi supplier. Attitude-nya bagus sekali teman-teman. 7 tahun usaha berkembang pesat menjadi 6 stand, 12 pegawai, omset di atas 1 miliar. 2007 join Prudential, tertarik karena kelipatan income. Jalan 3 bulan join Prudential, Pasar Turi terbakar habis. Stok senilai 2,5 M hancur semua. Harus hidup super irit setelah kejadian tersebut. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Woo! 2008 kembali aktif di Prudential. 2007 join Prudential Quality Agent. 2008 Startup Turki, promosi jadi manajer. 2010 Startup Paris, SUM. 2011 Double Startup Roma, MYLC dan NLC. 2012 promosi AM. Banyak sekali achievementnya teman-teman. Early Startup Leader New York, Startup Leader Tokyo, Top AM. Banyak sekali teman-teman. Sampai nggak bisa dibacain satu persatu. PC Leader Los Angeles 2017, Top Agency Director, Top Leader, Double Startup Leader Paris. Presiden Club Paris teman-teman. Top 40 PLC Sydney. Jalan-jalan terus keliling dunia. Gue jadi MC-nya aja merinding bro. Achievement-nya serem. Ayo teman-teman yang pengen punya achievement sama dengan beliau, berikan tepuk tangan yang meriah. Copenhagen udah duluan dia. Isi ya. Wah seru sekali, perginya nggak sendirian ya, bersama tim. Top Agency Leader Nasional 2016. First runner up. Lucerne 2019. Kembali ke Paris lagi 2019. Impian mencapai passive income 200 juta per bulan sudah tercapai. Prudential merubah hidupku.
Bukan hanya secara materi, tetapi karakter menjadi lebih baik. Impian ngajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri dapat terwujud. Hasil kerja di Prudential tidak sia-sia. Semua impian mulai terwujud satu demi satu. Mobil pertama, mobil kedua. Wow, mobil ketiga. Mercedes. New Mercedes-Benz C200 2016. Oh, koleksi asetnya luar biasa. Rumah kedua dari Prudential, lebih gede lagi rumahnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dalam kehidupanku, the good and the bad, some were blessing and some were lessons. Terima kasih juga kepada orang tua dan saudara-saudara, dan juga keluarga inti. Tidak lupa leader. Timnya luar biasa teman-teman. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Mari kita berdiri dan kita sambut Ibu Erni. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Silakan ya, silakan duduk. Oke, saya grogi teman-teman ya. Mohon maaf ya, hari ini harusnya libur ya. Tapi saya dipaksa sama Adi untuk speaker sini ya. Jangan kesel ya teman-teman ya. Jangan kesel sama saya ya, kesel lah sama Andi. Andi ini yang maksa ini soalnya. Pertama-tama saya ucapkan thank you buat Ko Joni ya, buat para founder ya. Lim Bilisan ya. Saya harus ngapalin ini seharian teman-teman. Dokter Daniel ya, mana nggak ada ya. Terus apa ya? Oh ya. Ko Hengki sama Ko Susanto ya. Thank you juga MC-nya luar biasa. Thank you Andi sama Ica yang udah ngundang. Waduh, saya nyebut namanya yang ngundang aja sampai seharian ini. Setengah jam bisa ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Erni, saya dari Surabaya ya. Saya join di Prudential sejak tahun 2007 teman-teman ya. Nah, sedikit saya mau sharing background saya teman-teman ya. Nah, saya dari kecil saya lahir dari keluarga yang kekurangan teman-teman ya. Nah, saya nggak pernah merasa bahwa saya ini keluarga saya ini miskin ya. Saya menyadari baru ketika saya menginjak SMA teman-teman. Saya menyadari bahwa saya miskin karena orang tua saya memaksa saya waktu itu masuk sekolah di sekolah yang mayoritas isinya anak orang kaya. Ya, dari sana saya baru merasa gila. Aku ya. Jawanya medok. Wah, ternyata aku miskin banget gitu ya. Jadi saya dulu kalau berangkat sekolah seringnya jalan kaki karena ya emang nggak ada uang saku lah untuk naik kendaraan gitu ya. Kalau ada duit baru naik becak. Kalau di Surabaya ada becak ya, di sini nggak ada. Nah, di sana saya mulai melihat kesenjangan sosial yang terlalu tinggi gitu ya. Karena teman-teman saya kebanyakan naik mobil dan mobilnya bagus-bagus gitu ya. Dan saya dari sana juga mulai survei bahwa ternyata saya tanya-tanya ya mobil paling mahal apa. Nah, ketika waktu itu zaman saya dulu mobil paling mahal itu Mercy teman-teman. Jadi saya pikir wah orang kaya itu berarti naiknya mobil Mercy gitu ya. Saya mulailah mendekati teman-teman saya yang naik Mercy gitu ya. Saya cari tahu oh yang namanya ini naik Mercy gitu ya. Jadi saya mulai mendekati, saya tanya Enji, oh, kamu hari ini ada pulang sekolah ada les enggak? Kalau enggak saya biasanya minta datang ke rumahnya.
saya datang ke rumahnya, biasanya saya nggak mau dijemput sama papa saya minta dijemputnya malam. Karena saya ingin merasakan gimana makan malamnya orang kaya gitu ya. Saya ingin tahu orang kaya itu kalau makan itu gimana ngerasain duduk di meja makan, duduk di kursi dan makan bersama di meja makannya orang kaya gitu ya. Nah, jadi ketika saya sudah malam tiba ketemu dengan orang tua teman saya mulailah tanya gitu, mau tanya Susuk kerjanya apa gitu. Saya mulai tanya, survei. Dia bilang, oh ya saya distributor ini mesin. Oh ada toko ya Suk dulu kerjanya gimana? Susuk yang mulai usaha sendiri atau warisan dari orang tua? Saya tanya, kemudian dia jawab, oh iya dulu Susuk ini kerja sama orang. Lalu Susuk mulailah kumpulin modal kecil-kecilan, Susuk mulai usaha bisnis sendiri, Susuk mulai kelilingan sampai akhirnya bisa jadi distributor di Jawa Timur gitu ya. Wah, saya dari sana merasa wah keren juga ya, karena sebelumnya teman-teman ya, saya ini merasa kesel, saya merasa hidup saya itu nggak adil gitu ya. Kenapa Tuhan kok taruh saya lahir di keluarga yang miskin gitu. Saya tuh sering mangkel gitu ya, saya sering kesel sama Tuhan gitu ya. Tuhan ini nggak adil, Tuhan nggak adil. Saya selalu berandai-andai kalau Tuhan itu tempatkan saya di keluarga kaya. Aduh enak sekali gitu ya, bisa punya kamar pribadi gitu. Sedangkan saya dulu nggak punya. Nah, saya dulu sampai merasa apakah orang miskin itu keturunan gitu ya? Apakah orang kaya juga keturunan? Apa orang yang miskin nggak bisa kaya? Apa yang kaya juga nggak bisa miskin gitu ya? Nah, setelah saya cari tahu dan saya dengar dari papa teman saya bahwa wah dia dulu awalnya juga miskin gitu ya, saya merasa happy, saya merasa yes ada harapan gitu ya. Setelah saya tahu, saya mulailah hunting lagi ke teman saya yang lain. Saya cari lagi, oh ini naiknya Mercy, saya mulai deketin lagi, sama teman-teman ya. Hari ini kamu ada les enggak? Kalau enggak ada les, saya main ke rumahmu boleh enggak? Saya main sampai malam, sampai ketemu dengan orang tuanya. Sama lagi saya tanyain lagi, Susuk kerja apa gitu. Nah, Susuk warisan dari orang tua atau Susuk kerja sendiri? Wah, dia mulai cerita, oh saya kerja plastik, distributor plastik se-Jawa Timur gitu ya. Nah, dia ternyata dulu karyawan kemudian dia bisa sama teman-teman ya, ternyata dia memulai bisnisnya juga dengan ditipu orang, kemudian bangkrut, kemudian dia bedanya dia tetap bangkit lagi gitu ya, bangkit lagi, mau usaha lagi, mau belajar dari kesalahan yang sudah dia alami. Nah, dari sana saya menarik kesimpulan bahwa yes, saya punya harapan suatu saat saya harus kaya, suatu saat saya harus sukses gitu ya. Dan satu hal lagi yang saya pelajari bahwa ternyata orang kalau mau sukses itu orang yang nggak gampang menyerah gitu ya. Dia boleh jatuh berapa kali tapi dia tetap akan bangkit lagi. Ya, itu modal saya, jadi saya sudah tertanam dari sejak kecil bahwa saya harus punya karakter yang seperti itu. Ya, saya nggak gampang dijatuhkan gitu ya. Saya mau jatuh 1000 kali, saya akan bangkit 1001 kali. Itu itu prinsip saya ya. Nah, jadi saya juga melihat bahwa ternyata orang kalau mau sukses, orang kalau mau kaya itu harus punya bisnis. Itu udah nancep sekali di kepala saya teman-teman ketika saya SMA ya. Kemudian ya udah waktu berjalan setelah lulus kuliah saya terpaksa harus berangkat ke Taiwan ya. Itu ceritanya saya minggat teman-teman ya. Karena perekonomian orang tua saya justru semakin baik ketika Krismon, sehingga orang tua terlalu mengekang saya gitu. Jadi saya merasa ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya ini merasa saya punya talenta yang lebih, tapi orang tua membatasi saya. Akhirnya saya minggat, saya ke Taiwan ya. Saya di Taiwan saya nggak ada biaya, tapi saya bisa kerja jual ayam goreng dari jam 3 sore sampai jam 1 pagi. Setiap hari saya kerja, saya nggak ambil libur ya. Saya sempat sekolah dari jam 10 sampai jam 12 siang, setelah itu pulang istirahat sebentar, saya berangkat kerja lagi. Setiap hari saya seperti itu dan saya happy bukan main gitu ya. Saya happy, saya menikmati kehidupan saya, walaupun kehidupan saya kelihatannya susah, tapi ternyata itu bagi saya itu adalah suatu momen yang paling happy dalam hidup saya gitu ya. Karena saya bisa mengatur hidup saya sendiri, saya bisa melatih diri saya sendiri untuk punya fighting spirit gitu ya, yang nggak cengeng gitu ya, maksudnya nggak baper gitu. Saya orangnya pejuang gitu ya, dan saya happy juga karena waktu itu Taiwan kena gempa besar ya, sekitar 6.000 orang meninggal waktu itu. Saya happy karena saya bisa jadi pekerja sosial di sana. Saya senang sekali ya, saya bisa menikmati hidup saya bisa
tidur di lapangan selama 4 hari, lihat ke langit gitu ya. Saya merasa aduh hidup saya ini indah gitu, indah banget gitu. Karena saya rasa tidak semua orang bisa menikmati momen-momen seperti yang saya alami gitu ya. Jadi ketika saya terpaksa harus pulang karena visa saya di Taiwan tidak bisa diperpanjang. Akhirnya orang tua memaksa saya, waktu itu saya sudah punya pacar ya, yang saat ini suami saya. Ya. Hah? Enggak, pacar dari SMA. Dari SMA udah pacaran. Iya, dari. Nah, kemudian waktu itu orang tua saya memaksa kami berdua untuk buka toko di Pasar Turi. Awalnya saya merasa, saya berontak lagi, saya kesel lagi, saya merasa hidup saya kok diatur lagi gitu ya. Nah, tapi saya ingat, oh ya saya kan punya impian nih, saya ingin jadi seorang pebisnis. Saya pikir ini mungkin waktu yang tepat untuk saya unjuk gigi gitu ya, untuk membuktikan, untuk aktualisasi diri bahwa saya bisa berbisnis gitu ya. Saya bukan cuma kepingin tapi saya bisa mewujudkan. Ya udahlah, akhirnya saya dikasih toko satu waktu itu sama orang tua. Kami berdua berhasil mengelola toko itu dalam waktu 4 tahun sampai 5 tahun, toko 1 sampai jadi 6 toko ya. Dari karyawan 1 sampai jadi 18, dari omset per bulan cuma 200.000 per bulan. Jadi 1,5 M, 1 sampai 1,5 M per bulan waktu itu. Ya. Jadi saya mengalami proses kehidupan itu justru ketika saya buka toko, teman-teman ya. Jadi ketika saya join di Prudential, bagi saya ini nggak ada apa-apanya susahnya gitu, karena saya sudah mengalami duluan susahnya waktu diproses gitu ya. Nah, kenapa saya kok berjuang mati-matian teman-teman ya? Karena saya ini takut miskin gitu ya. Saya pernah miskin gitu ya, saya sudah mengalami masa-masa yang enak. Jadi saya nggak mau kehidupan saya balik menjadi miskin. Otomatis itu yang membuat saya harus bekerja keras itu. Nah, kenapa kok saya bisa join di Prudential? Teman-teman mau tahu nggak? Bukan karena toko kebakaran ya, justru saya join sebelum toko kebakaran. Ya, ada materinya. Ya, ini ya. Nah, harusnya, mari gini ganti fotonya kok. Oke, next. Ya, oke, next. Ya, ini ya. Kenapa saya join di Prudential? Jadi awalnya ketika tahun 2005 itu cici saya ya, cici sepupu saya Erlina Gunawan itu pemilik agensi saya itu join di Prudential teman-teman. Nah, ketika beliau join di Prudential, beliau mengajak saya untuk join sebagai agent ya, karena kebetulan saya adalah nasabah kedua dia gitu ya. Diajak join saya nggak mau, saya merasa nggak usah lah C, saya kan udah laupanyang, saya udah bos gitu ya. Iyalah, saya udah bos gitu, ngapain gitu ya, sedangkan dia kan cuma ibu rumah tangga, udah lu aja lah yang jadi agent, nggak apa-apa masuk di kamu gitu ya. Akhirnya saya closing satu keluarga, kebetulan keluarga saya itu anti asuransi teman-teman, jadi begitu satu yang ikut kayak saya yang ikut, saya bisa langsung nyuruh adik saya atau mama saya ikut ini ikut ya, lu ikut, oh gitu, jadinya semua ikut gitu ya. Waktu itu cici saya udah ngomong, ayo lu cocok lu jadi agent. Enggak lah Cek, enggak cocok lah, aku ini kerjaannya sibuk ya, aku ini bos lu Cek, enggak cocok jadi agent asuransi. Gitu ya, sampai ketika 6 bulan berjalan, cici saya waktu itu join bulan Mei, kemudian bulan Desember, ternyata cici saya berprestasi ya, dapat Star Club Tokyo waktu itu ya, baru join 6 bulan udah dapat Star Club Tokyo. Nah, kebetulan waktu itu beliau dipanggil sebagai testimonial untuk acara mini Grand BOP di Surabaya. Saya diundang, ya udah saya datang gitu ya. Saya datang, ketika di akhir acara ada salah seorang audiens yang tanya, "Ci, boleh tahu nggak income-nya saat ini berapa?" gitu. Nah, cici saya bilang, income-nya ya lumayan berapa Ci gitu. Saya pertama iya ya kepo juga, pengen tahu gitu ya. Terus cici saya bilang 6-7 juta lah per bulan. Saya dalam hati gila, 6-7 juta kok lumayan, itu kecil banget gitu. Itu nggak
nggak ada apa-apanya ya, karena Pak, karena income saya sekitar tahun 2005 itu sekitar 100 juta lah per bulan gitu ya. Nah makanya teman-teman, ketika cici saya terus merekrut saya nggak mau, karena cici saya selalu BOP ya. Kalau kasih gambar zaman dulu kan masih 5 tingkat ya. 5 tingkat tuh berapa teman-teman? 5 tahun income 100 juta. Saya pikir ngapain saya harus memulai 5 tahun 100 juta. Saat ini aja saya udah 100 juta, mungkin cici saya nggak tahu gitu ya. Nah ya itulah orang pasar turi teman-teman ya, enggak kelihatan kalau banyak duitnya gitu ya. Soalnya mau percuma, mau keren pun juga buat apa, nampangnya iya di pasar juga kan, ngapain gitu. Jadi setiap kali cici saya ngajak, saya nggak pernah mau gitu ya. Nah saya langsung sok-sokan gitu ya, saya langsung datengin cici saya langsung gini, ayo kita prospek lagi yuk, ya gitu. Jadi saya ini sering referensikan ke cici saya gitu ya. Jadi setiap kali kalau misalnya saya kumpul nih sama temen ya, saya langsung nunjuk, lu udah punya asuransi nggak? Ikut sama ciciku, lu udah punya nggak? Lu udah punya nggak gitu. Jadi saya kayak preman gitu, jadi bukan nawarin tapi main tunjuk, lu ikut gitu. Enak banget gitu ya. Nah akhirnya benar itu ikut, memang banyak teman saya yang ikut ya. Bahkan saya waktu itu sempat sama suami saya nganterin cici saya ke keluarga mama saya ya, yang di daerah situ Bondo, Jember, Bondowoso situ untuk prospek. Dan ternyata memang benar banyak closingan, waktu itu dapat beberapa belas SPAJ ya. Nah waktu itu sekali lagi cici saya ngajak lagi, ayolah kamu join lah di Prudential. Saya bilang enggak cocok lah, buat kamu aja gitu ya. Sok pahlawan teman-teman ya, masih sombong gitu, masih sombong banget gitu. Saya waktu itu tahun kedua income saya juga masih tetap sama, sekitar 80 juta sampai 100 juta per bulan ya. Nah mulailah saya mulai kepo gitu, saya ngelihat cici saya, wah kok makin keren, makin cantik ya. Dulu kalau beli tas sama saya senengnya ke Pasar Atom ya, saya carinya tas KW gitu ya. Waktu itu cici saya udah bergaya, dia udah bisa beli tas LV yang asli gitu ya. Jadi kan maksudnya saya merasa, wah cici saya mulai ada peningkatan nih. Saya tanya gitu, boleh tahu nggak income lu sekarang berapa gitu. Terus dia bilang, ya lumayan lah 14 sampai 16 juta per bulan gitu. Terus saya bilang, oh ya lumayan ya. Ada lagi nggak prospekan gitu? Oh ada, ntar ya nanti ya. Mulailah kita prospek ke temennya mama saya, temen saya yang jauh itu saya prospekin. Sekali lagi cici saya ngajak lagi, ayolah lu jadi agent. Enggak lah nggak cocok lah, udah cocoknya buat kamu. Ini kan cuma kebetulan, saya selalu ngomong ini kebetulan teman-teman ya. Nah sampai tahun ketiga berjalan, saya melihat cici saya terus berprestasi ya. Saya herannya gini, saya semakin sibuk di toko, omset saya semakin naik di toko, tapi income saya tetap. Ya, teman-teman tahu ya, karena kan kita harus kejar-kejaran omset, karena marginnya makin lama makin kecil, sama keuntungannya makin lama makin kecil, jadi kita harus melipat gandakan omset, jadi kerjanya lebih keras gitu ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang sama gitu. Di tahun ketiga, saya justru melihat cici saya justru semakin santai, semakin sering jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Saya lihat dia juga makin cantik gitu ya, tasnya ganti-ganti terus gitu. Saya pikir saya mau beli tas bagus juga ngapain gitu. Akhirnya saya nanya lagi, income kamu berapa sekarang di Prudential? Ya 25 sampai 26 lah, itu tahun ketiga teman-teman. Terus cici saya langsung nanya gitu, ada lagi enggak yang mau diprospek? Aku mau jadi agent. Baru tahun ketiga teman-teman, saya baru mengajukan diri, udah saya aja yang jadi agent. Padahal teman-teman pasarnya ada enggak? Enggak ada, udah habis kan, udah 3 tahun loh. Aku referensikan udah semua kan, gitu kan. Iya, jadi nah kenapa teman-teman ya? Karena saya merasa udah stuck, saya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Dan saya juga waktu itu sempat berunding sama suami saya, kita ini income-nya ini tetap segini aja, sedangkan kerja kita ini makin lama makin keras. Terus saya bilang, gimana kalau misalnya mau punya income 120 atau 50 bisa enggak? Dia bilang, ya harus buka toko lagi. Buka toko lagi otomatis kan nambah modal lagi. Nambah modal lagi, tenaganya dari mana? Kita udah kewalahan banget gitu ya, jagain 2 toko itu kewalahan banget. Jadi toko saya itu 3 dan 3 gitu ya, karena ada toko, ada gudang gitu ya. Saya udah bagian gudang, suami saya bagian toko. Jadi kita udah sibuk banget. Kalau mau buka toko cabang lagi, otomatis kita nggak ada tenaga.
juga keluar modal. Waktu itu kita udah berpikir tahun 2007 kita mau nambah modal berapa, dia bilang sekitar 500 juta gitu ya. Nah saya juga nggak rela gitu, otomatis kan mengganggu cash flow gitu ya, cash flow dari duit toko. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udahlah nggak usah buka lagi daripada nanti bocornya makin lama makin gede gitu ya. Tahu ya teman-teman bocornya ya, karena namanya pegawai gimana pun juga selama bos ada aman-aman aja, tapi begitu bos meleng dikit aja langsung tikusnya keluar semua, benar ya teman-teman ya. Nah itu yang terjadi sama kita. Jadi apalagi waktu itu juga toko kita kebanyakan memang pegawainya itu dari Pulau Madura ya. Jadi yang kalau mereka bertengkar antar pegawai aja udah bawa celurit teman-teman. Iya benar. Jadi saya kadang ya kalau datang ke toko gitu ya, datang ke toko itu saya langsung dikasih tahu sama tukang jual teh botol, Cece, nanti Cece jangan teriak-teriak ya, soalnya saya kalau marah suka teriak-teriak temen, ya jadi suka teriak, nanti Cece jangan teriak-teriak ya, itu si Mamat bawa celurit loh, gitu, jadi itu di belakangnya bawa celurit, jadi Cece jangan ribut gitu loh, nanti takutnya kalau saya ribut nanti pes gitu ya, kalap itu ya, saya langsung mikir, waduh gila ya ini. Maksudnya kita ini banyak duit tapi resiko kita juga tinggi gitu. Nah kebetulan di hari yang bersamaan waktu itu ada berita di koran bahwa di Surabaya juga ada satu toko bangunan di mana mama dan anaknya dibunuh, ternyata dicari tahu ternyata pegawainya yang baru dipecat, itu yang bunuh gitu ya. Jadi saya pikir waduh kita ini ya mulailah kegalauan itu terjadi ya. Akhirnya saya mulai berpikir ini kayaknya Prudential ini oke banget untuk dijalanin gitu, karena saya tertariknya apa, saya melihat cici saya waktu pertama kali join di bulan ke-6 income-nya 6, benar ya, sekitar 6 juta. Tahun berikutnya 14, tahun berikutnya lagi 25. Jadi yang saya lihat sebenarnya bukan angkanya, tapi yang saya lihat adalah kelipatannya dan percepatan income-nya gitu ya. Nah dari sana justru itu yang membuat saya mantap, saya mau join di Prudential. Jadi teman-teman, kalau ada sebagian orang yang join Prudential karena untuk coba-coba, itu enggak berlaku bagi saya. Saya join Prudential karena saya tahu benar apa yang saya mau gitu ya. Saya mau punya passive income di atas 200 juta itu teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena saya sudah mentok di angka 100, saya nggak bisa naikin lagi. Jadi saya pingin, akhirnya saya tanya sama cece saya, berarti mungkin nggak income-mu sekarang kan 25, tahun depan 50, tahun depan 100, tahun depan 200. Terus cici saya aja mikirnya, waduh nggak kepikir lah ke sana gitu ya. Nah karena apa? Ya memang karena dia ibu rumah tangga, sedangkan saya orang bisnis, jadi orang bisnis mikirnya kan lebih cepat gitu ya, mikirnya lebih panjang gitu. Nah terus akhirnya saya tanya, di Prudential bisa nggak punya income 200 juta? Ya banyak lah, itu loh ada si Edi Tyson, ada Pak Suramin, ada siapa gitu. Oh saya pikir, oh ya masuk akal ya, gimana sih caranya? Nah gitu, padahal saya udah di BOP udah berkali-kali teman-teman, lebih dari 5 kali. Tapi saya nggak pernah mau anggap gitu ya, karena apa, gelas saya penuhin terus, saya enggak pernah mau menerima omongan cici saya gitu ya. Akhirnya ketika saya mulai mengosongkan gelas saya dan saya tanya gimana caranya punya income 200 juta di Prudential, cici saya mulai BOP lagi. Padahal yang di BOP sama dengan yang udah dijelaskan gitu ya. Tapi kali ini saya merasa yes, aku pasti bisa gitu ya. Ya jadi itu yang memulai saya, akhirnya saya mau join di Prudential teman-teman ya. Jadi walaupun saya waktu itu saya nggak punya pasar, tapi saya optimis karena apa? Karena di pikiran saya mengatakan bisa dulu. Jadi saya sudah ngeset goal yang nancep gitu ya, goalnya udah jelas banget, tinggal saya cari jalan aja mau lewat mana, kiri atau kanan gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini mungkin merasa terpaksa untuk datang di sini atau merasa dipaksa oleh leader-leader Anda untuk datang di sini ya, teman-teman tolong Anda kosongkan gelas Anda dulu. Teman-teman lihat bahwa bisnis ini adalah bisnis yang gede banget. Anda bukan dididik untuk sebagai agen asuransi, bukan teman-teman. Tapi teman-teman di sini untuk dilihatkan betapa bisnis ini gedenya luar biasa ya. Anda punya peluang untuk merubah hidup Anda jauh lebih baik. Ya teman-teman ya. Nah next coba. Iya saya melihat role model, next. Nah, income tak terbatas, next. Nah kebebasan waktu, ini yang paling penting teman-teman. Karena apa? Karena saya sebagai pemilik toko saya nggak punya waktu ya. Anak saya waktu itu masih kecil, masih sekitar 3-4 tahun ya, lucu-lucunya gitu. Tapi kita berdua nggak ada waktu untuk anak, karena toko semakin rame, kita semakin nggak pulang-pulang. Iya, semakin sibuk.
Jadi toko dulu buka toko dari jam 10 sampai jam 4 sore. Toko tambah rame, kita bukanya jam 9 sampai jam setengah 5. Tambah rame lagi jam 8 sampai jam 6. Ternyata pulang rumah pun masih nggak bisa istirahat atau main sama anak, nggak bisa. Pulang itu kita masih ngitungin nota yang tadi, sama mempersiapkan besok, kiriman untuk besok. Karena kalau enggak pasti nggak keburu, pegawai udah 18. Jadi kalau kita nggak handle mampus gitu ya. Nah, apalagi ketika itu saya sempat sakit, masuk rumah sakit ya, kena demam berdarah. Nah di situ saya baru ngerasa, karena apa? Karena telepon nggak berhenti-berhenti. Karena yang tahu harga, hafal barang semua saya. Akhirnya saya sampai nggak lama sekali keluar dari rumah sakit karena saya nggak cukup waktu untuk istirahat. Ya, saya mulai berpikir, waduh, ini kok seperti kayak gini ya, ini apa benar nih kerjaan saya? Akhirnya setelah saya sembuh, saya mulai keliling lah di Pasar Turi. Saya ngelihat di Pasar Turi kan banyak orang kaya ya, seperti di sini toko apa? ITC ya. ITC itu kan banyak orang kaya tuh di sana teman-teman ya. Zaman dulu rame banget ya. Nah, ketika saya ada yang punya toko sekarang di sini, toko ITC nggak ada ya? Oh ada ya. Nah masih buka kok tokonya. Oh masih buka ya. Waduh, bentar lagi tutup ya. Tapi iya, toko saya 6 loh kok, 6 ya. Nah ketika saya survei ya, waktu itu survei di Pasar Turi, saya melihat, wih toko ini rame. Saya kan tanya nih, mana nih toko orangnya yang kaya? Oh itu, saya ini orangnya suka survei teman-teman ya. Saya lihat, oh itu toko obat itu gila, rame banget tokonya ya, orangnya kaya. Tapi saya lihat engkonya pansui, stroke ya. Jadi dijagain 2 suster kanan kiri. Saya iseng-iseng nanya sama pegawainya, Mbak, ini anaknya mana Mbak? Kok enggak gantiin si susuknya ini jaga toko? Wah anaknya di luar negeri semua Ci gitu. Saya pikir, wih gila ya, hebat kaya, tapi dia masih sudah tua pun dia masih susah kerja gitu ya. Terus saya lihat lagi ada toko kompor gitu ya, distributor kompor. Ih gede banget tokonya, rame gitu. Engkonya itu encek-encek gitu ya. Apa ya? Maksudnya ya modelnya itu jelek lah, nggak seperti orang kaya lah gitu ya. Terus saya mulai juga tanya pegawainya, ini engkonya sendiri yang jaga ya? Iya gitu. Oh anaknya nggak ada yang jaga. Oh anaknya di Amerika semua gitu ya. Waduh, ternyata anaknya gitu. Wah saya stalker gitu. Wah itu mobilnya apa? Aston Martin gitu. Wah keren-keren banget gitu. Maksudnya di Amerika hidupnya mewah-mewah. Papanya susah payah gitu ya. Saya langsung mikir, saya tua nggak mau kayak gitu. Ya saya nggak mau seperti itu. Saya juga sempat nanya, maksudnya sempat survei ya. Survei juga saya lihat ada sih toko yang anaknya mau jagain gitu ya. Tapi modelannya saya nggak mau punya menantu seperti itu gitu loh ya. Maksudnya ya apa ya, ngomongannya kasar, ngomongannya orang pasar gitu ya. Maksudnya nggak gimana gitu loh. Jadi saya pikir kalaupun saya kaya, saya kaya nih dari toko punya banyak duit. Kalau saya punya banyak duit, saya pasti sekolahin anak saya ke luar negeri, benar nggak? Tapi ya gitu, kalau anak saya pinter, otomatis dia nggak balik. Akhirnya saya sampai tua, sampai mati di Pasar Turi. Banyak loh teman-teman toko di Pasar Turi yang pemiliknya itu mati, meninggalnya di toko. Banyak banget. Iya, ada yang tiba-tiba lemes, dibawa naik taksi, meninggal di taksi. Wah itu banyak banget seperti itu ya. Karena anaknya nggak ada yang mau gantiin jaga toko. Jadi saya pikir kalau anak saya pinter, anak saya nggak mau balik, akhirnya saya tua dan meninggal di toko, gitu ya. Kalau anak saya nggak pinter, anak saya balik kan, jaga toko kan, orang bilang apa? Goblok banget Taci ini ya. Ya kan nyekolahin anak ke Amerika mahal-mahal, ternyata baliknya anaknya suruh jaga toko Pasar Turi kan gitu kan. Terus habis itu saya pikir ya udahlah anak saya sekolahin aja di dalam negeri gitu ya. Dalam negeri otomatis akhirnya jadi yang kayak anaknya toko yang tadi saya lihat itu kan gitu. Apa ya, plonga-plongo gitu kan, on gitu loh, kayak gimana gitu loh. Nah jadi saya pikir ini bukan kehidupan yang saya mau gitu ya, karena saya harus mikir ke depan gitu ya. Nah akhirnya saya rasa kita sepakat kita harus bisa menikmati hidup kita gitu. Kita banyak duit tapi kita nggak bisa menikmati buat apa gitu ya. Stres banget teman-teman ya. Setiap kali kami bangun tidur, saya selalu nyenggol suami saya, hari ini buka giro berapa? Saldonya Bank Mayapada berapa? Saldonya Bank Ekonomi berapa? Mandiri berapa? Terus seperti itu.
Gila, maksudnya perputarannya itu emang gede banget gitu ya. Jadi stres banget karena kita begitu punya duit lebih pasti kita nambahin stok, nambahin stok barang, nambahin item. Jadi begitu toko sepi, biasanya saya sama suami ke Jakarta justru kita survei. Kita mau cari barang apa lagi supaya bikin rame gitu ya. Nah, jadi terus nggak pernah berhenti. Jadi duit kita ya di aset, di barang ya, dan juga banyak barang matinya itu. Ya, jadi saya akhirnya memutuskan, yes, saya harus sukses melalui bisnis prudensial, teman-teman. Itu yang pertama kali buat saya yakin banget bahwa saya harus sukses. Jadi kalaupun saya ditolak orang, ya saya nggak baper gitu ya, karena saya tahu tujuan saya itu kemana, saya tahu banget. Dan anehnya teman-teman, ketika saya menjadi agent, ya nggak gampang loh prospek ternyata. Ya ketika saya belum jadi agent, saya enak aja tinggal nunjuk langsung closing gitu ya. Tapi ketika saya jadi agent, saya waktu itu mau tahu nggak teman-teman ceritanya? Nah, waktu itu anak saya udah masuk playgroup ya, sekolah. Nah, kebetulan saya melahirkan anak kedua sehingga ada beberapa teman-teman yang datang ke rumah saya untuk nengokin gitu ya. Nah, ketika nengokin itu saya mulai mengenal ya 7 orang ini. Dari 7 orang ini saya mulai telepon satu persatu. Saya waktu itu saya sudah jadi agent, saya angkat telepon, saya bilang gini, halo, dengan Ria ya? Oh ya, siapa ini? Oh Ria, ini mamanya Ruru gitu. Oh ya, kenapa R gitu? Ria, aku join di Prudential, aku mau nawari kamu asuransi. Oh, aku udah punya R. Oh, udah punya ya? Ya udah, thank you ya. Plak, saya tutup teleponnya. Aduh, duk gitu ya. Persis sama seperti kayak tadi mau maju sini itu. Terus gitu ya. Yang kedua, aduh siapa ya? Coba lagi lah. Halo Cynthia ya? Iya, siapa ini? Oh, Erni, Sin, mamanya Ruru. Oh ya R, kenapa R? Sin, aku mau nawari kamu asuransi gitu. Aku join di Prudential. Oh, aku udah punya R. Oh, udah punya ya? Ya udah, thank you ya. Plak, saya tutup lagi. Aduh, ya ampun susah amat gitu ya. Jadi agent kok kayak gini gitu ya. Dulu kok enak tinggal nunjuk gitu ya. Beda ternyata. Nah, terus saya merasa cobalah sekali lagi, dulu bisa kenapa sekarang nggak bisa. Tapi saya pikir kalau saya ngomong yang sama lagi pasti hasilnya sama, benar nggak? Akhirnya saya nyoba mikir gimana ya supaya jawabannya beda. Jadi waktu itu saya angkat telepon, saya ngomong gitu, halo dengan Lutfi ya? Oh ya, Vi ini mamanya Ruru, oh ya kenapa R gitu. Vi, aku kan join di Prudential. Nah, Prudential ini punya produk untuk tabungan pendidikan anak. Vi, ngomong-ngomong lu udah punya belum? Nah, saya ngomongnya udah mulai menjurus ke pendidikan anak gitu. Karena saya pikir saya jadi putar balik. Kalau seandainya orang udah punya asuransi, enaknya ditawarin apa ya? Jadi saya putar balik gitu teman-teman ya. Akhirnya, terus ternyata si Lutfinya bilang gini, oh mau R, ada asuransinya enggak? Nah loh gitu, ternyata nanya ada asuransinya enggak gitu. Oh ada Vi, kalau mau yang gabungan juga ada gitu. Oh ya mau aku R, memang aku lagi nyari gitu ya. Wah kebetulan banget, akhirnya closing lah 1 juta, 2 anaknya ya waktu itu. Itu closing pertama saya teman-teman. Nah setelah closing saya mikir, waduh ini kalau datengin lagi, maksudnya nelpon lagi kan ditolak lagi, gengsi. Oh, biasalah orang bisnis gengsi banget ya kalau suruh jadi agen asuransi, masih ada. Nah akhirnya saya pikir gimana ya, oh ya mereka kan 2 minggu sekali mesti kumpul-kumpul tuh makan di resto gitu ya, waktu itu Bon Ami di Surabaya. Saya pikir wah itu kesempatan yang bagus, jadinya ketika kumpul saya tungguin di mobil sampai mereka semua pada masuk. Udah pada masuk, terus kemudian barulah saya masuk dengan penampilan yang berbeda. Saya pakai office look ya, karena sebelumnya saya selalu pakai celana 3/4, sandal sama kaos oblong. Selalu seperti itu teman-teman. Nah akhirnya waktu itu saya masuk, saya bawa 2 polis sama jam dinding Prudential sama payung golfnya Prudential ya. Jadi saya masuk langsung, Vi ini ya Vi punyamu, waduh gitu. Oh ya jadi ya, iya. Jadi saya sengaja bikin heboh teman-teman ya. Saya buka polisnya di sana, saya tunjukin kartunya. Ini ya kartunya ya, kayak pasar gitulah, supaya bikin attention yang lain gitu ya. Nah kemudian kan 7 orang nih, 2 tadi nolak, 1 closing kan. Nah mulailah yang 1 ini nanya gitu, apa sih itu gitu ya. Nah saya belum ngomong teman-teman, ternyata si Lutfi ini udah langsung nyerocos. Ini tabungan Prudential bagus, lu harus ikut, kamu tahu nggak? Itu kan biasa ya, emak-emak kan gitu ya.
kamu tahu nggak si Nadine ya, itu 2 minggu lalu itu dia kena mencret, wah dia masuk ke rumah sakit, habisnya 4,7 tahu, lu harus ikut, Erni bikinnya baik gitu. Jadi saya tinggal apa, gitu. Ya udah, saya tinggal gitu aja kan. Akhirnya ya udahlah bikinin gitu. Berapa gitu? Ya udahlah samain sama anaknya Lutfi, dapatlah lagi 2 ya waktu itu ya. Nah, dapat 2, akhirnya saya bawa lagi di acara yang sama, itu ya kan 2 minggu sekali mereka ngumpul, jadi buku polisnya saya bawa, tapi saya pikir kalau saya cuma bawa lagi jam dinding sama payung golf lagi, otomatis kan nggak heboh, saya harus cari sesuatu yang bikin heboh lagi, apa? Jadi akhirnya saya bawain waktu itu jam dinding, travel bag, terus kemudian payungnya 3 warna ya, ada fuchsia, ada biru sama merah, ada payung lipat, jadi saya bawa semua, jadi kayak pasar gitu ya. Jadi begitu datang, halo ini ya, ini barangmu ya, kamu mau pilih yang mana, apa gitu, rame-rame gitu. Emang saya sengaja rame-rame, setelah rame-rame mulailah kepo, yang satu nanya gitu ya, apaan sih, perlu nggak sih gitu, sama lagi yang jawab 2. Ya udahlah closing lagi 3 gitu teman-teman ya. Nah dari itu teman-teman ya, dari itu ternyata 2 yang menolak saya tiba-tiba langsung ngomong, iya kapan lu ada waktu, tolong dong liatin polis saya gitu. Oh iya hari ini sibuk, besok ya gitu. Padahal hari itu ya gak sibuk gitu ya. Tapi kan mau bergaya aja gitu. Nah akhirnya beneran closing teman-teman ya, dan saya bersyukur sekali ternyata setelah 1 tahun setelah yang nolak saya akhirnya closing itu, suaminya setahun kemudian kena kanker paru dan CCB keluar, UP jiwa keluar, dan itu benar-benar sangat membantu teman-teman ya. Sehingga maksudnya dia nggak sampai jual rumahnya. Dan ketika waktu di rumah duka, saya sempat nanya ke teman saya, Sin, aku cuma tanya ya, seandainya aku nggak jadi agent, kamu bakalan punya polis asuransi nggak buat Jiang? Enggak kalau enggak lu, aku nggak mungkin ikut polis asuransi. Itu teman-teman ya. Jadi Anda jangan pernah menyepelekan diri Anda sendiri, jangan pernah merendahkan diri Anda sendiri. Anda itu berharga loh buat orang-orang di sekeliling Anda. Ya, jangan egois, jangan pikir ini jangan, maksudnya kayak dukun gitu. Orang ini nggak mungkin mau lah, nggak mau lah orang ini bawel. Jangan, teman-teman ngomong aja, toh nggak ada ruginya kan. Kalau mereka nggak mau ya udah, Pak, paling nggak teman-teman udah nawarin. Paling nggak teman-teman setelah nawarin dan dia merasa menyesal, dia pasti ingatnya ke Anda gitu loh. Ya, itu adalah momen yang nggak pernah terlupakan ya, karena ketika nasabah saya waktu itu masuk rumah sakit, waktu itu sudah sekarat ya, suaminya sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Ketika saya datang ke rumah sakit, tiba-tiba papanya yang laki itu datengin saya teman-teman. Datengin saya terus tanya, CR nih asuransinya keluar berapa gitu. Saya belum jawab, ternyata si istrinya teman saya yang Cynthia itu lari dari ujung lorong itu ya. Habis gitu dia teriak-teriak, papa ini apa? Papa nggak usah ikut-ikut. Papanya dipukul teman-teman, papa mertuanya dipukul. Papa nggak usah ikut-ikut, papa pergi gitu. Saya terus sampai kaget, papanya pergi sambil nunduk gini. Terus saya tanya, Sin kenapa gitu. Pap, ya biasalah pasti minta uang gitu. Loh Sin, kamu kan dari CCB kan keluar 375 juta. Selama ini kan masuk rumah sakit kan keganti terus sama Prudential. Saya bilang gitu. Jadi nggak apa-apa kan, harusnya kamu kasih 25 lah. Kan papa sama mama mertuamu kan gara-gara jagain suamimu kan dia jadi nutup tokonya. Berarti kan wajar kalau mereka nggak punya duit. Kasihlah 25 juta. Ngawur aja lu pikir nggak habis? Itu baru 2 minggu cair teman-teman ya. Lu pikir nggak habis? Ya. Itu buat bayar uang sekolah, uang les, tagihan listrik, tunggakan, kartu kredit. Sama kamu tahu enggak, pada saat orang-orang tuh tahu Jiang itu masuk rumah sakit kanker, semua nota yang belum jatuh tempo itu datang semua, tahu enggak, rumahku ditungguin orang terus. Aku sampai kaget teman-teman ya. Jadi sejak saat itu saya memakai cerita ini untuk prospek ke orang. Setiap kali kalau misalnya saya berhasil nanya sama orang, kok menurut Koko untuk perlindungan sakit kritis Koko mau dijagain berapa? Tiap orang kan pasti punya standar yang nggak sama. Kalau misalnya si nasabah bilangnya 1M gitu, saya bilang Koko ambil 2M gitu. Loh kenapa? Iya kok, akhirnya saya cerita masalah ini. Jadi yang 1M menurut Koko untuk cadangan berobat, yang 1M lagi untuk cadangan emergensi kok. Karena kita nggak tahu pada saat kita terjadi resiko sakit, itu biaya itu nggak bisa berhenti, terus-terusan gitu loh. Nah, jadi saya pakai cerita ini dan benar-benar memang berhasil teman-teman ya. Jadi kenapa kalau misalnya
di Surabaya, kadang orang bilang bahwa saya sering closingnya big case gitu ya. Nah, karena saya menjual value teman-teman, bukan sekedar premi asuransi yang saya jual, tapi manfaat apa yang saya jual dari polis asuransi ini gitu ya. Saya bersyukur sekali saya bisa berada di Prudential ini ya, karena Prudential itu bukan cuma mengubah saya secara materi ya, tapi dari karakter teman-teman ya. Saya bersyukur karena sebelumnya saya ini bukan orang yang mungkin kalau teman-teman lihat saya ini sabar enggak? Sabar ya kelihatannya, enggak banget gitu ya. Ya. Enggak banget, karena apa? Ya. Kau tadi yang punya toko stres enggak jagain toko? Oh istri ya, oh berarti istrinya stres banget, harusnya istrinya datang hari ini. Istrinya jutek enggak? Saya ini tingkat stresnya tinggi banget teman-teman ya, karena saya juga dikejar-kejar sama customer saya. Jadi toko saya itu rame banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan baru yang saya nggak kenal datang ke toko, saya tanya mau kirim kapan Cik gitu. Bisa cepatnya bisa, nggak bisa 2 minggu, kalau nggak mau nggak usah. Gitu teman-teman, karena toko saya rame banget ya. Jadi kan kalau toko saya itu kan terpecah-pecah ya, ada 2 gitu ya. Nah kan itu lorong itu kan jalanan umum ya. Setiap kali saya kalau misalnya barang datang gitu dari pabrik gitu, saya bongkar aja di jalanan gini. Kalau sampai ada orang lewat nginjak barang saya kata-katain loh, saya maki loh teman-teman ya. Bayangin teman-teman ya, kalau bahasa Surabaya itu your eyes, saya bilang gitu. Tahu nggak? Mata. Iya teman-teman, sampai seperti itu. Saya kasar banget, saya maki-maki anjing lah apa, saya maki-maki teman-teman. Iya benar teman-teman ya. Jadi saya dulu toko saya kan gede ya, sehingga sering jadi jujukannya orang canvassing ya. Orang canvassing itu kalau datang ke toko saya bukan cuma tolak, tapi saya maki-maki, saya pelototin, saya tunjuk. Iya benar banget ya, suami saya itu baik banget, sabar banget ya. Nah sekali waktu ya, ada agen asuransi yang datang, saya bolak-balik udah usir-usir, ternyata dia tetap datang gitu ya. Nah waktu itu saya nggak sengaja noleh gini, saya lihat suami saya lagi ngobrol sama agen asuransi Prudential waktu itu, tapi saya lupa orangnya siapa, saya nggak tahu. Saya langsung bilang, John, kamu ngapain gitu ya, tapi enggak seperti ini, lebih kasar lagi, bayangin. Lebih dahsyat lagi, kamu ngapain gitu. Ini loh, ada jangan. Ini loh, kasihan datang terus gitu. Kasihan, iya. Kasihan, kamu enggak lihat ini sibuk ya? Enggak usah, kamu enggak usah datang lagi ya, saya gitu loh. Saya sampai maki-maki gitu. Iya, dia ini masih baik banget, jadi dia ya, sorry ya gitu. Paling dia bilang ini, istri saya galak gitu ya. Iya teman-teman, seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pernah diusir ya sebagai agent, jangan patah semangat teman-teman ya. Sumpahin dia, rekrut dia untuk jadi agent, karena tingkat stres dia tinggi banget ya teman-teman. Dia nggak tahu income teman-teman, tunjukin CPS-nya gitu ya, biar mingkem gitu ya. Tahu mingkem? Ya udahlah, itulah pokoknya. Ya gitu teman-teman ya. Nah jadi saya bersyukur sekali saya bisa berada di Prudential ya, karena ketika saya join di Prudential 3 bulan kemudian toko Pasar Turi kebakaran teman-teman ya. Nah ketika toko Pasar Turi 2 minggu sebelum toko kebakar teman-teman, saya waktu itu sempat ya memang setiap minggu kita ke gereja ya, tapi biasanya saya ke gereja hanya absen. Hanya duduk, ya sekedar duduk pulang, pokoknya saya absen ya. Tapi nggak tahu kenapa hari itu firman itu nancep banget gitu ya. Waktu itu firmannya itu bilang gini, kalau Tuhan kasih berkat, Anda jangan genggam terlalu erat. Karena kalau suatu saat Tuhan mau ambil kembali, tangan Anda akan terluka gitu ya. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, ya udah terima aja gitu. Kalau Tuhan mau ambil, paling nggak tangan Anda nggak terluka gitu. Nah ketika saya melihat toko saya terbakar, saya sama sekali enggak sedih ya. Saya nangis teman-teman, tapi saya nangis bahagia. Karena apa? Karena saya merasa gila ya, Tuhan ini kasih pencobaan, tapi sebelumnya Tuhan sudah kasih penguatan gitu ya. Tuhan sudah peringatkan. Jadi
saya sama sekali tidak khawatir ya. Saya merasa Tuhan itu peluk saya, Tuhan itu gandeng saya ya. Saya merasa saya nggak ada apa-apanya dan Tuhan itu gede sekali. Ya, Tuhan kayaknya cuma mau ngingetin bahwa semua apa yang saya peroleh selama ini bukan karena kehebatanmu gitu ya, tapi karena memang Tuhan yang mau kasih hadiah buat kami gitu ya. Jadi teman-teman, saya dulu sombong sekali, saya arogan sekali, saya merasa saya maksudnya bisa sukses itu karena kehebatan saya, karena mungkin dulu kecilnya dari orang nggak punya ya, terus tiba-tiba bisa dalam waktu cepat kita bisa sukses, jadinya sombong banget gitu. Jadi ketika Tuhan ambil semua itu saya nggak sedih, saya cuma bilang gini aja, oke Tuhan, what's next gitu ya, nextnya kita mau gimana? Saya nggak takut karena saya dulu juga bukan siapa-siapa, Tuhan sudah bentuk saya demikian rupa, saya juga nggak takut kalau harus balik lagi. Ya, nah itu yang membuat saya begitu. Saya di Prudential, ketika saya join di Prudential kemudian nggak gampang banget ya, saya mengalami banyak penolakan, bahkan saya juga pernah diusir teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ketika saya diusir bahkan saya pernah dipelototin, dimaki-maki juga teman-teman ya, keluar sekarang juga kau atau ku teriaki maling kau, saya pernah digituin teman-teman, tapi saya dalam hati gini, gila lebih kejeman gue ya gitu. Kok kayak gue banget gitu loh gitu, jadi saya kayak ya, jadi saya merasa nggak sakit hati. Saya nggak sakit hati karena apa? Karena saya juga gitu, gitu loh. Ya teman-teman ya, jangan baper kalau misalnya teman-teman mengalami penolakan bahkan diusir oleh nasabah Anda gitu loh. Jangan baper gitu loh, karena ya itu ketika saya melihat nasabah yang seperti itu, saya mikir gila kayak gue ya gitu. Waduh ini gue banget gitu. Jadi nggak apa-apa lah, nggak usah kecil hati. Saya bersyukur juga ketika saya diusir, saya sempat masuk mobil dan saya berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah ubahkan hidup saya luar biasa. Kalau Tuhan sudah bisa ubahkan saya, Tuhan juga bisa ubahkan kasih damai sukacita ke keluarga itu. Ya, bahkan kita melalui bisnis ini kita diubahkan dan kita bisa menjadi berkat loh buat orang lain. Kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, gitu ya. Saya bersyukur banget. Coba saya zaman dulu, gitu ya. Saya dimaki, wah saya tendang pasti. Pasti saya tendang. Celurit itu. Ya, jadi saya terima kasih sekali kita berada di Prudential bisa diubahkan begitu luar biasa ya. Nah, saya melihat bisnis Prudential ini juga bisnis yang sangat membantu banyak orang. Saya ini kenapa? Ini lagi mau ngeluarin persembahan? Mungkin oh, saya pikir mau ngeluarin persembahan gitu. Kantong persembahan kolektornya mau diedarin. Nah, teman-teman, saya juga melihat bisnis ini bisnis yang bisa bantu banyak orang ya. Nah, saya puji Tuhan, saya sempat 3 tahun lalu dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk bisa closing big case dengan API 2M ya, satu case ya, dengan UP 200M waktu itu. Ya, puji Tuhan, nggak ada apa-apanya dibanding Andi punya teman-teman. Saya malu mestinya mau ngomong ini gitu. Nah, ketika itu maksudnya kadang kita itu diuji ya. Saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Pakai saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Teman-teman, hati-hati dengan perkataan Anda karena Tuhan itu enggak diem. Tuhan itu pasti akan nguji Anda, ya. Nah, ketika saya mendapatkan case yang sedemikian gedenya gitu ya. Saya sempat bingung juga gitu ya. Nah, ini case-nya ini mau dikasih ke siapa? Karena jujur aja case ini saya sudah prospek itu 5 tahun sebelum closing, 4 tahun sebelum closing ya. 4 tahun sebelum closing, waktu itu saya sebenarnya sih merekrut teman saya, kemudian teman SMA saya ya. Kemudian teman saya ini prospek ke adiknya. Kemudian enggak closing gitu ya, enggak closing. Kemudian teman saya ini down, nggak jadi agent, akhirnya terminate ya. Waktu berjalan 4 tahun kemudian si adiknya ini yang nggak closing itu tiba-tiba kontak saya sendiri, kemudian ngobrol-ngobrol akhirnya closing satu case UP 200M itu ya waktu itu. Nah sebenarnya waktu itu saya bisa ambil case itu teman-teman, tapi ketika orangnya udah oke, udah tanda tangan, saya langsung bilang sama nasabahnya, lu hold dulu ya ini ya, Cici, lu aku aktifin dulu agentnya, baru setelah itu aku kasih.
Nasabah saya sempat bilang, loh C, ngapain, nggak fair loh, kan aku cari kamu, kan aku bukan cari Cik D, bilang gitu ya. Terus saya bilang, enggak lah, berkat ini emang sebenarnya punya Cik D, cuma Tuhan kasih melalui saya gitu ya. Jadi saya bersyukur banget saya bisa bagi berkat buat teman saya ya. Saya nggak tahu ternyata kondisi teman saya waktu itu lagi down banget dan lagi kesulitan ekonomi sangat-sangat luar biasa. Jadi saya nggak tahu juga saya bisa kasih case itu kenapa, dan sama sekali maksudnya dengan rela gitu ya, nggak ada keterpaksaan untuk kasih case itu. Memang sejak saat itu teman-teman saya belum pernah lagi ada case yang sebesar itu. Tapi puji Tuhannya sejak saat itu Tuhan selalu pelihara hidup saya, walaupun kecil-kecil tapi tiap tahun bisa PCC, puji Tuhan gitu ya. Nah, dari case itu teman-teman, off-roading saya aja waktu itu 600 juta ya. Saya bersyukur banget bisa dapat off-roading 600 juta, jangan dibandingin Andi lah, Andi aku malu. Nah, waktu itu saya begitu dapat off-roading 600 juta, waktu itu saya baru ganti Mercy ya, saya langsung gini, yes aku mau ganti Lexus gitu ya. Kayak kan orang hobi mobil selalu gitu ya, maunya pikirannya satu pasti mobil gitu. Terus tiba-tiba baru lihat nih, SFA, oh nanti kan masuk duitnya gitu ya, nanti hari Rabu masuk duitnya segini. Sorenya mama saya telepon, papa sakit gitu. Kan mama papa saya bukan orang yang berlebih gitu ya. Kebetulan waktu itu adik saya mau merit, jadi papa saya itu sakit karena kepikiran adik saya mau merit gitu. Terus saya tanya, papa sakit kenapa Pak? Papa kepikiran buat Vivi merit buat Vivi kawin ya gitu. Iya, bilang gitu, iyalah duitnya siapa gitu. Jangan khawatir Pak, udah disediain Prudential 400 juta. Saya bilang gitu teman-teman. Terus papa saya gini, hah? Prudential kok tahu kalau Vivi mau merit? Polos banget ya papa saya. Enggak Pak, tapi aku kebetulan barusan dapat case ya lumayan gede dan komisinya bisa cukup. Ternyata teman-teman ya, kita ini benar-benar dipakai untuk memberkati orang lain teman-teman. Jadi nggak jadi ganti Lexus teman-teman. Ya, saya bersyukur sekali dari bisnis Prudential ini benar-benar kita itu dipakai loh teman-teman. Teman-teman mau nggak dipakai untuk jadi berkat buat orang lain? Ya mau banget gitu ya. Apalagi justru melalui bisnis Prudential saya bisa menunjukkan bahwa gini, banyak nggak di luar sana orang yang karena bisnis saudara aja bertengkar sampai putus hubungan, banyak ya. Nah, saya justru mau menunjukkan melalui bisnis Prudential ini kita justru bisa menjadi berkat buat keluarga. Ya, waktu itu saya juga sempat saya bukan sombong tapi congkak, ya. Saya bukan sombong ya, tapi saya mau untuk Anda ingat aja kalau misalnya Anda diberkati memang kita harus berbagi ya. Waktu itu sekarang dari keluarga besar saya juga banyak yang berkekurangan ya, tapi saya bisa kasih mereka, saya transferi satu orang 1 juta ya untuk beli jas, karena adik saya kebetulan meritnya di Shangri-La Hotel, kan kasihan kan kalau mereka datang maksudnya pakaiannya kurang bagus, jadi saya bisa kasih mereka cetio, udah lu beli jas ya untuk acaranya kawinnya Cece Vivi, saya bilang gitu supaya kamu, jadi mereka tuh sampai foto, C thank you ya udah aku beli, C aku thank you ya gitu, maksudnya lihat melalui ini kita bukan jadi berkat buat orang inti aja, tapi kita buat banyak keluar gitu teman-teman ya. Dan satu hal tahu nggak teman-teman ya, agent saya yang saya kasih case itu, dia dapat komisi kan gede banget ya teman-teman ya, totalnya komisi bisa 1,5 M ya setelah potong pajak ya. Nah tahu nggak, dia kan juga bukan orang berkelebihan. Dari komisi yang dia dapat, dia bisa berangkatkan 3 pendeta ke Israel loh teman-teman. Dan juga bukain 3 pendeta polis dengan premi 10 juta per tahun. Luar biasa ya. Jadi saya bersyukur banget. Saya memberi itu tidak sia-sia gitu loh, tapi bisa menjadi saluran berkat, kepanjangan berkat buat yang lain teman-teman. Ya, percayalah teman-teman, kalau Anda di sini tulus dan berbagi, teman-teman akan selalu dipelihara, tidak akan pernah kekurangan. Ya, saya masih teringat ketika waktu itu saya pernah speaker di MRT Surabaya. Ketika saya speaker, ada salah satu agent baru di akhir acara, dia tanya sama saya, C boleh tahu nggak gimana caranya bisa closing big case gitu ya. Saya hanya bilang berbuat baik dan berdoa. Saya bilang gitu, berbuat baik dan berdoa.
tulus, saya bilang gitu. Terus waktu berjalan setelah 2 tahun setengah ternyata si agent itu jadi AD ya. Jadi AD kemudian dia speaker di kantor saya. Nah dia bilang, ketika dia tanya sama saya, terus saya bilang berbuat baik dan berdoa, dia dalam hati gini, cih ini orang sok amat gitu, bilang gitu, ini orang kok sok banget gitu ya. Tapi ternyata kata-kata saya itu ternyata terngiang di kepalanya, nancep. Jadi dia itu seorang dosen ya, seorang dosen yang jutek banget, dosen killer gitu ya, di UC, Universitas Ciputra Surabaya. Nah, ketika dia ingat kata-kata saya, dia melakukan kebaikan. Biasanya dia paling seneng banget kalau dikejar-kejar sama mahasiswanya, gitu ya. Nah, dia bilang dia berubah, sejak itu dia berubah. Dia yang datengin mahasiswanya, dia berbuat baik, dia menolong sampai mahasiswanya itu bengong gitu ya. Kenapa dosen ini bisa berubah gitu ya? Iya. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika dia dipromosi AD, di panggung promosi, baru dia dapat hikmat. Ternyata dia bilang, ketika kita berbuat baik, tulus dan berdoa, itu Tuhan memberikan hadiah ke anaknya itu berbeda-beda. Mungkin sama Ci Erni dia kasih big case, tapi kepada saya melihat bahwa adanya kemudahan dalam mencapai promosi-promosi ini. Ya, dia bilang ketika dia mencapai AAD, dia bulan 10 udah kelar, enggak seperti teman-teman yang lain yang harus ngejar-ngejar sampai tanggal 30 Desember, 31 Desember masih canvassing. Juga ketika dia promosi AD, dia juga bulan 10 udah beres semua, ya, sehingga dia bisa mendapatkan waktu itu MYLC Dubai, waktu itu sekamar sama saya. Jadi dia bilang, teman-teman berbuat baiklah gitu ya, karena dengan Anda berbuat baik, Tuhan akan kasih hadiah yang luar biasa dalam hidup Anda, gitu ya. Saya senang sekali. Dalam bisnis ini ada damai sukacita yang luar biasa dalam hidup saya ya. Jadi udah nggak ada lagi matamu itu udah nggak ada. Kalem ya matamu itu nggak ada, udah nggak ada lagi yang seperti itu ya. Itu luar biasanya bisnis ini. Nah ini sampai jam berapa? Ini kok jamnya mati ya dari tadi 3:30. Nggak sengaja. Oke, aku kasih sharing ya beberapa teknik closing. Sebenarnya teknik sharing ini aku udah bagi semua ke Andi, semua loh, udah aku kasih full, benar semua ya. Andi udah pasti pernah sharing kan, Andi aja yang sharing ya. Nah aslinya ya, nah kebetulan dari sharing saya ini, kemarin saya berhasil closing UP 60M ya. Ini yang saya kemarin bilang sama Hensel ya. Ini closingnya API 30M suami istri, 60M dari saya sharing ini ya. Nah saya waktu itu sempat mengikuti training QWP ya. QWP itu trainingnya panjang banget, membosankan, bayarnya mahal, bikin kepala cenut-cenut gitu ya. Tapi saya bisa menarik kesimpulan cuman 2 ilmu ini ya. Nah yang pertama saya bilang gini, saya datengin nasabah saya yang sudah closing UP 10M sama saya. Jadi saya datengin nasabah yang udah closing. Jadi saya bilang gini, aku baru ikut training nih, aku dapat satu konsep yang bagus banget. Coba ya aku mau sharing sama kamu. Kamu pengen enggak suatu saat kamu punya keturunan tuh makin lama makin kaya. Anakmu lebih kaya dari kamu, cucumu lebih kaya dari anakmu, cicitmu lebih kaya dari cucumu, terus dan seterusnya. Dia bilang pengen gitu. Pengen apa? Pengen banget gitu ya. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kamu bisa bikin konsep yang seperti itu? Ya sekarang aku ngumpulin beli aset sebanyak-banyaknya untuk anakku. Saya bilang itu bagus sih, tapi itu enggak menjamin bahwa keturunanmu makin lama makin kaya. Saya bilang itu, karena apa? Karena kalau enggak pandai mengelola semuanya itu bisa habis, benar enggak? Dia bilang, iya benar gitu. Nah aku punya konsep, coba kamu lihat ya. Nah teman-teman konsep ini, konsep dari, saya ceritanya pakai almarhum Habibie, waktu itu Habibie belum meninggal ya. Nah teman-teman jangan nanya perbandingannya, ini hanya konsepnya aja ya, ntar bingung. Ini kok enggak bisa buka? Ya tolong. Ya makasih. Nah saya bilang, nah kamu tahu kan bahwa Habibie itu satu-satunya presiden di Indonesia yang sangat mensupport program asuransi. Saya bilang itu, Habibie dulu masa kecilnya dihabiskan di luar negeri ya, sehingga dia paham benar tentang arti pentingnya punya insurance. Nah ketika Habibie masih muda, dia mengeluarkan duit 5M untuk memiliki UP jiwa 50M ya. Nah
dia punya konsep ini akan bisa berjalan kalau dia bisa mengajarkan ke anaknya dan anaknya bisa mengajarkan ke keturunannya dan terus menerus. Saya bilang gitu. Nah, ketika Habibie terjadi resiko meninggal, maka anaknya akan terima 50M. 50M ini dia mengajarkan ke anaknya bahwa separuhnya 25M boleh dipakai untuk foya-foya, boleh untuk beli mobil mewah, boleh untuk beli rumah mewah, karena ini adalah haknya dia. Ya, nah 25M berikutnya 12,5M itu ditabung ya, untuk ditabung atau untuk bisnis. Yang sisanya 12,5M harus lamsam dibelikan asuransi, dapat UP 125M. Oke, sampai sini paham? Nah, ketika terjadi resiko meninggal untuk anaknya, maka cucunya juga harus bisa mengelolanya dengan baik. 125M, maka 60 aja ya. 60M dipakai untuk? Ya, betul. Foya-foya. Jadi ngomong foya-foya ini jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong maka takutnya dia nanti ngelamun gitu ya. Jadi harus dia yang ngomong. Kalau dia nggak bisa ngomong berarti dia kan gak make attention sama kita kan. Saya ulang lagi dari awal gitu ya. Jadi dia kan pasti takut. Dia pasti dengerin saya ya. Kemudian 60M dibagi 2 yaitu 30M untuk tabung atau bisnis, benar. Dia harus nasabah yang ngomong. 30M lagi dibelikan asuransi, dapat? Betul. Ini juga harus nasabah yang ngomong, jangan kita yang ngomong, ya. Yang ketiga, begitu terima 300 dibagi 2, 150M untuk ya, dia yang jawab ya. 150M dibagi 2, 75 untuk tabung atau bisnis, kemudian 75M untuk asuransi, dapat UP 750M ya. Saya bikin terus sampai gini teman-teman. 750M dibagi 2, 375M untuk foya-foya, 375M dibagi 2, 180 ya kan? Untuk tabung, 180 untuk bikin UP jiwa. Dapatnya 1,8 T. Harus dia yang jawab. Akhirnya saya bilang, kapan kamu bisa ninggalin sampai triliunan? Karena kan dia orang kaya teman-teman ya. Jadi dia harus kebayang angka yang di luar yang dia pikir gitu ya. Saya yakin dia belum punya angka T. Jadi makanya kenapa saya terusin sampai angkanya T gitu. Nah, menurut kamu Mei, konsep ini bagus enggak? Coba kamu pikir ya, seandainya anak Habibie ini enggak pinter untuk mengelola keuangan, otomatis ini kan habis, benar enggak? Ini habis, ini nggak bisa habis, cucu pasti kaya. Cucu tidak pandai mengelola keuangan, ini habis, cicit pasti kaya. Kita mengharapkan cicitnya belajar dari pengalaman dua papa dan kakeknya, sehingga dia bisa mengelola makin lama makin gede. Ya, dan akhirnya apa? Kamu akan menjadi pahlawan buat keturunanmu, benar nggak? Kamu akan menjadi pahlawan buat keturunanmu karena kamu yang mengajarkan konsep ini. Dan ini harus dimulai sekarang. Saya bilang gitu. Jadi saya cuma bilang, gimana menurutmu konsep ini bagus enggak? Dia langsung bilang, yang benar ya. Yang benar apanya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, aku baru punya UP 10M loh. Terus anakku kan ada 3, bikinin lagi gitu. Ternyata langsung closing teman-teman ya, dia nambah 20M. Kemudian suaminya dibikinin lagi dengan UP 30M teman-teman. Hanya karena saya sharing konsep ini ya. Tapi ini juga tidak selalu berhasil ya. Saya juga sempat sharing konsep ini ke teman yang lain juga nggak closing, ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu aja, maksudnya ada yang ngena di konsep ini ya. Boleh dimatikan semua. Nah teman-teman, tapi ini jangan di-sharing, ntar nggak enak, ntar saya dikejar-kejar, dikiranya anaknya Habibie, papanya punya UP 50M bikin di saya, ya benar nggak teman-teman? Karena saya tadi kan bilang ini kan Habibie, anaknya ketika menerima 50M, ntar anaknya kira, wih punya 50M lagi nih papa, gitu ya, dicarilah Ernie Julian Ningsih, payah ini, susah nanti. Ya, ini oke teman-teman? Oke ya, mau lagi? Bentar, pause dulu. Ya, ini saya kayak bu guru aja ya, nulis-nulis sendiri, hapus sendiri ini.
Enggak apa-apa, sekalian olahraga. Nah, konsep yang lain lagi ya, yang saya sharing, saya dari hasil dari training QWP itu, saya waktu itu, saya kebanyakan rata-rata nasabah saya itu sudah closing di saya itu UP 10M teman-teman ya. Karena saya selalu ngomong, hari gini kalau nggak punya 10M itu, aduh bahaya. Saya bilang gitu, lu paling nggak minimum harus punya UP 10M lah. Jadi kebanyakan rata-rata standar nasabah saya UP 10M ya. Nah, ketika saya datangin nasabah saya hanya bilang gini, aku baru ikut pelatihan nih, training, aku punya konsep cukup bagus, coba kamu dengerin ya konsep ini, saya bilang. Nah, saya tanya sama dia, asetmu yang ada di Indonesia kira-kira 100M ada enggak? Dia bilang ada, punya 100M. Saya tanya, ujung-ujungnya kamu punya aset segini untuk apa sih? Jawabannya pasti untuk anak ya. Nah, pendistribusian ke anak itu ada 2 cara. Yang pertama adalah hibah ya, yang kedua adalah waris. Dik, kamu udah sharing konsep ini? Nah, hibah ada resikonya enggak? Ada ya, karena kita enggak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita berhibah ya. Kalau orang tua berhibah terlalu cepat, maka orang tua akan kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya. Benar enggak? Ya. Nah, saya cerita ketika saya ikut training QWP ini, saya ditunjukin beberapa cuplikan dari Tribun News, dari detik.com, di mana orang tua yang sudah menghibahkan asetnya ke anak, ternyata anaknya jadi kurang ajar ya. Anaknya mulai mengusir orang tuanya karena dituntut kehidupan yang makin lama makin meningkat. Karena anaknya dulu single, sekarang anaknya udah punya istri, kemudian udah punya keluarga, punya anak, otomatis kebutuhannya makin meningkat. Nah, untuk supaya anaknya bisa hidup lebih enak, otomatis kan dia merasa orang tuanya sebagai pengganggu. Karena apa? Karena orang tuanya hidup terlalu panjang gitu ya. Kok nggak mati-mati sih gini ya. Kok nggak mati-mati gitu ya. Jadi otomatis kan seakan-akan menjadi beban gitu ya. Nah, saya menunjukkan cuplikan-cuplikan itu, klip-klip itu. Jadi sehingga saya infokan lagi bahwa hibah itu resikonya kita nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat kita berhibah. Kalau kita berhibah terlalu cepat, maka kita akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak kita. Ya, yang kedua adalah waris. Waris resikonya apa? Resikonya ya duit. Ya, apa yang harus dipersiapkan? Waris ini diberikan ketika pemiliknya udah nggak hidup, benar nggak? Hibah itu ketika pemiliknya masih hidup. Ya, waris kita harus mempersiapkan kebalik ya. Waris ketika pemiliknya udah nggak hidup kan, benar kan? Hibah diberikan ketika pemiliknya masih hidup ya. Untuk waris yang perlu disiapkan adalah biaya notaris ya. Berapa biaya notaris? 2-3% ya. Kemudian apa lagi? Balik nama ya. Balik nama berapa? Ya, 2-5% balik nama. Kemudian BPHTB. BPHTB ini tiap provinsi beda-beda ya, tapi saya ambil rata-ratanya 5% ya, karena Surabaya, Jakarta sama, rata-rata 5% ya. Ini berarti lebih kurang kita perlu biaya 10%, benar enggak? Jadi, kalau misalnya lu punya aset 100M, berarti lu harus nyiapin untuk biaya pajak dan lain sebagainya sekitar 10%-nya. Karena namanya yang orang dapat hadiah, pengennya pajak ditanggung pemenang atau penyelenggara? Penyelenggara sama, kamu ninggalin aset warisan ke anakmu, tapi kamu nggak nyiapin untuk balik nama, nggak bikin dia happy, malah bikin beban buat dia, benar nggak? Belum lagi kalau misalnya ada masalah, misalnya ini harus disiapkan 10%-nya, berarti 10M ya. Ternyata anaknya ada 3, ya kan? Yang ini berduit, yang ini berduit, yang ini nggak punya duit. Yang nggak punya duit gimana? Pasti pengen asetnya cepet dijual. Kalau namanya aset cepet dijual, otomatis harganya pasti di bawah pasar, bener nggak? Sedangkan kalau koko-kokonya dia nggak mau jual, otomatis apa yang terjadi? Dia akan menjadi korban atau bahkan mungkin ya udah kalau mau dijual, misalnya nih lakunya, lu dapat bagiannya yang lebih kecil, bener nggak? Prorata gitu ya. Kasihan banget kan? Itu kan bukan yang diingini oleh orang tua. Nah, jadi otomatis lu harus mempersiapkan
10M ini untuk supaya hidupnya maksudnya anak-anak tidak kebeban ya. Nah, pertanyaannya 10M ini lu mau siapin dengan cara apa? Ada dua cara. Yang pertama adalah cash atau deposito senilai 10M, atau kalau ada cara lain untuk mempersiapkan 10M, kamu cukup keluar seperempatnya aja 2,5M, mau nggak? Bisa dicicil lagi, mau nggak? Mau banget kan? Nah, ini nggak ada lain selain polis asuransi, ya kan? Terus nasabah saya bilang gini, hore, aku kan udah punya UP 10M gitu ya. Hah? Terus saya bilang, loh kan lu bukan mau mati sekarang kan? Iya kan? Nah 100M ini asetmu emang nggak naik-naik apa setiap tahun, naik kan? Nah berapa menurutmu kenaikannya? Dia bilang, oh iya berapa ya, 5% lah paling. Oke 5% kali 100M, berarti kenaikannya sekitar 5M per tahun. Aku tanya, menurut kamu bisa hidup sampai berapa? Usia berapa? Dia masih enggak nyambung, dia masih bilang, oh aku ini happy banget, aku pasti umur panjang, aku pasti hidup sampai 90 tahun. Ya kan? Padahal saya yang mendengar itu ya makin happy, semakin dia tua semakin saya happy, karena usia dia saat ini 40 ke 90, berarti ada waktu 50 tahun, berarti pengaliannya kan gede banget, 5M kali 50 tahun, berarti 250M, belum ditambah nilai asetnya 100M, berarti total aset dia waktu itu perkiraan 350M. 350M dia harus menyediakan 10%, yaitu senilai 35M. Pertanyaannya 35M mau disediain dalam bentuk apa? Cash atau deposito senilai 35M, atau kalau ada cara lain untuk punya 35M, ya kan? Lu sediain sekitar lebih kurang 8 sampai 9M, bisa dicicil lagi, mau enggak? Ya, benar ya. Dia bilang, ya udah, aku berarti harus nambah UP lagi 25M. Ya, bisa kepakai enggak teman-teman? Kecepatan enggak saya ngomong? Oke. Ya. Udah? Hapus lagi ya. Hapus lagi. Thank you. Nah, thank you. Nah, masih mau cara lain teman-teman? Nah, saya juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya. Kebetulan teman saya itu saya tahu dia ada bisnis besi ya, dia ada kongsian sama temennya gitu ya, joinan sama temennya. Saya cuman iseng aja nanya ke istrinya ini teman saya cuman ngomong gini aja, Lin, ngomong-ngomong ya, lu pernah kepikir enggak kalau seandainya ada apa-apa nih sama yang Ing gitu ya, saya maksudnya jadi gini, ini suaminya misalnya dia kongsi dia join bisnis sama temennya gitu ya. Saya tanya, kalau ada apa-apa nih sama partner bisnismu, kira-kira sahamnya mau lu apain gitu ya. Saya tanya sahamnya mau lu apain. Saya sengaja tanya gitu supaya jawabannya sahamnya pasti dibeli, ya kan? Nah, ya dibeli ya lu pernah kepikir enggak kalau misalnya nih ada apa-apa, kemudian istrinya bilang, suamiku kan nggak ada, aku nggak bisa jalanin bisnis ini, aku minta dong bagian sahamnya suamiku karena aku mau buka bisnis baru. Kira-kira kalau sampai itu terjadi, kira-kira lu balikin berapa duitnya? Dia bilang sekitar 10 sampai 15M. Terus saya tanya, punya nggak liquid 10 sampai 15M? Dia langsung diem dan dia bilang, nggak punya loh karena semuanya dalam bentuk gudang, barang, mesin. Dia bilang gitu, semua dalam bentuk aset. Nah, lu harus pikir, karena apa? Kalau saya tanya lagi, sebenarnya hal ini bisa nggak terjadi? Ya, bisa terjadi. Nah, kalau sampai kejadian, kamu harus bagaimana? Dia bilang nggak tahu. Saya bilang ada 3 cara. Yang pertama, kamu harus cari hutang dan kamu bayar bunga, ya. Yang kedua, kamu harus jual asetmu, atau yang ketiga, kamu harus cari pemegang saham baru untuk gantiin bagian sahamnya, dan semua itu butuh waktu ya. Terus saya tanya balik, seandainya dibalik, kamu mau nggak seperti itu?
kamu menjadi orang yang dicicil gitu ya, mau nggak? Ya nggak mau Terus gimana solusinya? Ya lo nggak kepikir, aku ngomong sama bojoku dulu ya. Akhirnya dia bilang sama suaminya, kemudian suaminya besoknya minta ketemu saya. Dan ketemu saya langsung cerita soal ini. Dia bilang, iya saya nggak tahu nih, saya nggak kepikir karena selama ini saya berpikir saya join bisnis hanya untuk cari keuntungan bagi hasil, udah itu aja. Terus kalau seperti ini gimana enaknya? Nah saya bilang, nah lu harus bikin satu liquid ya, dana liquid kalau terjadi resiko, dan kalaupun misalnya terjadi resiko, jadi yang bayar itu dari asuransi, kan bisa dicicil lagi, kan preminya dicicil. Nah yang bayar asuransi, kalaupun nanti dia nggak mau terima, udah masukin aja UP-nya itu yang cair itu untuk nambahin modal, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya dia setuju ya, dia tanya pembagiannya, waktu itu dia kongsiannya ternyata pembagiannya 60-40. Nah teman-teman cara hitungnya, kalau misalnya memang modalnya yang di tengah itu 10M teman-teman ya, untuk tahu bagaimana cara perhitungannya, ini bikin UP-nya 60 bagi 40 kali 10M. Yang di sini 40 bagi 60 kali 10M. Jadi lawatnya, bukan penjumlahnya. Ya, berarti ini UP-nya berapa teman-teman? UP-nya berapa? UP-nya 15M, benar nggak? Ya kan? Kemudian yang di sini UP-nya berapa? 2/3-nya dari ini kan? Berarti UP-nya lebih kurang 7. Ya, 7M. Nah ini saya bilang, jadi kalau ada apa-apa keluar UP jiwa 7M, untuk punya UP 7M ini, saya bilang gini, untuk punya UP 7M pertanyaannya, lu harus siapin dalam bentuk cash atau deposito senilai 7M, atau kalau ada cara lain untuk punya 7M, kamu cukup keluarin uang 2,1M. Mau nggak? Ya nggak ada lain selain polis asuransi, dan ini bisa dicicil lagi, benar ya? Saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, cairlah 7M, maka lu tanya sama istrinya, lu mau nggak gua kasih 7 miliar untuk pembagian saham suami lu? Kalaupun dia nggak mau, kalau dia nggak mau ya udah 7M ini buat nambahin 10M ini modal lagi, jadi kan bisnisnya makin gede lagi, benar nggak? Terus kemudian dia pikir, oh ya benar juga, akhirnya kemarin dia bikin 30M teman-teman ya, karena dia closing 15M, dia pikir, nah ketika saya bikin 15M dia tanya penerima warisnya siapa? Saya bilang harusnya perusahaan karena perusahaan yang bayar, tapi kekurangannya kalau misalnya ahli waris ke perusahaan maka duit ini akan dipotong pajak. Benar nggak? Nah akhirnya ya udah, akhirnya dia pikir oh berarti ini hanya untuk kepentingan perusahaan ya. Jadi dibikinlah perjanjian sendiri bahwa duit ini kalau cair masuk ke rekening atas nama pribadi, tapi ada perjanjian sendiri. Jadi bikin MOU sendiri. Iya, pakai notaris gitu. Terus dia karena dia tahu, waduh ini berarti untuk kepentingan perusahaan ya. Terus anakku, istriku makan apa? Akhirnya dia bikin 2. Jadi 15M teman-teman. Yang ini belum. Next, ini masih belum. Yang ini soalnya belum beres karena kemarin ternyata nasabah ini pernah ke dokter terawan. Nah, ya, jadi nasabah ini kemarin waktu yang ribut-ribut 22 Mei itu dia sempat ke dokter terawan untuk ngisi, ternyata dokter terawannya nggak mau ngisi APS-nya. Dia pusing deh. Dia kena ekstra premi mahal banget. Jadi saya sampai sekarang masih nungguin dan berharap, tapi udah jadi menteri ya. Waduh, tambah pusing gimana ini mau ngisinya. Nggak mau, jadi data udah 3 tahun, lewat dari 3 tahun tuh dibuang semua sama dokter terawan, datanya nggak ada. Jadi sampai sekarang ini kasusnya masih gantung, case ini masih gantung. Tapi setidaknya, ya. Jadi itu kalau bahwa kalau salah satunya meninggal, uang langsung masuk ke rekening pribadi gitu. Iya, ke rekening pribadi. Nanti kalau misalnya si istri nggak mau menerima, maka duit ini harus dikembalikan itu ke. semua dituangin di notaris. Iya, jadi kalau sudah masuk ke pribadi, berarti bagian sahamnya udah diambil gitu. Tapi perjanjian di notaris kayak gitu kuat nggak ya Ci? Kuat ya? Waduh, saya nggak tahu. Ya. Itu kan tapi urusan mereka. Iya, kan saya cuma jual konsep aja. Oke. Dan ini emang berhasil gitu ya. Ya. Sebenarnya hitungan ini saya nggak tahu, tapi waktu itu saya kan sempat sharing di Medan, Dr. Arifin itu kan pinter banget ya, dia yang menemukan konsep cara hitungnya ini. Jadi
Dan ini emang benar ya, emang benar pembagiannya udah benar, dan dia juga mengajarkan gimana kalau ABC, benar nggak? Kongsiannya orang 3, benar nggak? Misalnya 30, 30, 40 gitu ya. Maka ini pembagiannya misalnya 10M ya, maka ini UP-nya A itu 30 bagi 70, ini juga 30 bagi 70, yang ini 40 bagi 60. Ini ya ya udah ya 10M 10M, karena ini kan 60 bagi 40 itu ya. Jadi yang menemukan ini rumus ini Dr. Arifin, wah pinter banget tuh dia ya. Setelah sharing saya ditanya, saya nggak bisa jawab cara hitungnya. Dalam perjalanan menuju rumah makan dia hitung udah langsung ketemu. Gini Cik, wah gitu. Jadi ternyata rumus saya disempurnakan sama Dr. Arifin ya. Oke teman-teman, masih mau lagi? Atau udah cukup? Ya. Kenapa? Sudah. Ya. Hah? Oh yang saya bikin. Kebetulan yang saya bikin memang 15 ini. Iya. 40% bagi. Iya, heeh. Kalau misalnya si A yang meninggal, berarti kan keluar, Loh, yang meninggal A toh. Yang meninggal A berarti si B kan yang beli sahamnya ya 15M ini kan. Ya dari uang 15M ini UP ini kan untuk bayar, jadi sahamnya kan diambil karena sahamnya kan 60% lebih gede. Berarti kan B harus bayar 15M lebih gede. Ya. Baru 4 tahun. Iya betul. Iya betul. Iya. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Jadi saya sudah ngomong di awal bahwa nilai ini hanya bertahan kira-kira 3 tahun ke depan. Jadi saya nanti ingatkan ya 3 atau 5 tahun lagi untuk upgrade, untuk nambahin gitu, tambah gedein gitu. Jadi sudah ngomong duluan di depan, jadi kan enak, lain kali kalau misalnya kita mau nawarin lagi kan bisa. Iya, enggak panjang-panjang sampai 65 aja, karena kan anggapnya kan usia pensiunnya kan nanti kan dipindahkan ke anaknya mungkin ya, diwariskan ke anak, itu ntar urusan anaknya sendiri lagi. Pokoknya sampai usia dia bekerja, mampu bekerja aja sampai 65, nggak gede-gede gitu. Oh kemarin aku bikin 85. Tapi nasabah yang minta, jadi aku udah jelasin 99, 85, 75. Sebenarnya sih saya maunya sih 75, nggak usah panjang-panjang. Karena kan nilai itu kan sekarang kan masih usia 43 ke 75 kan masih lama gitu loh, ngapain. Tapi nasabah tetap ngotot 85, ya udah pokoknya mereka udah tahu. Dan saya bilang, saya selalu ngomong ke mereka, ntar 5 tahun lagi aku review lagi ya, takutnya nilai ini kan kekecilan gitu. Jadi makanya kenapa kita bisa reselling terus gitu, karena udah ngomong duluan di depan. Udah? Oke. Nah, terakhir ini saya ini banyak banget untuk merekrut ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang antara usianya sekitar 30 sampai 35 tahun ya teman-teman ya. Saya sengaja cari ibu-ibu yang enggak bekerja, yang suaminya bekerja gitu ya. Itu paling enak banget teman-teman untuk direkrut, paling enak banget untuk diprospek. Karena saya tinggal nakut-nakutin dia aja tentang proteksi income gitu ya. Jadi kebetulan saya jadi gini, saya punya teman saya itu istrinya kepala cabang Astra ya. Kemudian
dia tiba-tiba ngomong sama saya gini, gila ya lihat di Instagrammu kamu pergi-pergi terus ya. Emangnya orang itu masih mau ya ambil asuransi? Bukannya orang yang punya asuransi udah banyak. Kenapa kok masih mau ambil asuransi? Saya langsung bilang gini, wah ternyata pemahamanmu tentang insurance itu kurang loh. Saya bilang gitu. Nah, menurut kamu insurance itu seperti apa sih? Ya asuransi kesehatan gitu ya. Terus saya bilang gini, jadi kan saya yakin dia pasti sudah punya kan asuransi kesehatan. Saya bilang, padahal insurance kesehatan memang bagus, tapi ada jauh yang lebih penting dari sekedar insurance kesehatan. Jadi memang saya sengaja bikin dia penasaran gitu ya. Apa itu? Ya saya bilang proteksi income. Maksudnya gimana Nah kayak kamu nih, kan kamu ini nggak bekerja, otomatis kan pencari nafkah utamanya kan dari suami. Kalau lu pernah kepikir nggak, kalau sampai ada apa-apa sama suami, kira-kira income-mu gimana? Saya bilang gitu. Nah boleh tahu nggak, kira-kira setiap bulan berapa biaya kebutuhan pokok yang kamu pakai setiap bulan? Dia bilang sekitar 100 juta per bulan. Terus saya bilang, gimana kalau tiba-tiba suatu saat suami lu pulang dan suami lu bilang, aku udah gak bisa kasih kamu lagi 100 juta, aku cuma bisa ngasih kamu 50 juta, kamu masih bisa hidup gak? Dia diam, dia bilang, ya bisa, tapi semua serba standar, nurunin standar, bilang gitu. Nah, oke, kalau misalnya tiba-tiba suami lu bilang, aku udah gak bisa ngasih kamu lagi seumur hidup, kira-kira kamu gimana? Dia langsung diam. Ah kamu jangan nakut-nakutin. Loh emang bener loh, suami bisa nggak ngasih kita seumur hidup ada dua hal, bener gak? Yang pertama pulang ke rumah bapak, betul. Yang kedua pulang ke rumah yang lain. Bisa kan? Saya bilang gitu, makanya lu jadi istri harus pinter, lu harus bisa cari duit sendiri, lu gak bisa tergantung sama suami. Mau gak lu jadi agent? Nah gitu udah bisa kerekrut teman-teman. Nah tapi sebelum itu saya ceritakan konsep ini ya. Nah contoh kayak gini, lu bilang 100, oke lah standar lu terlalu tinggi, kita ambil yang tengah-tengah lah, orang-orang rata-rata standar 50 juta per bulan. Ya, 50 juta per bulan, cara ngitungnya artinya gini, ada nggak ada suami, 50 juta ini harus terpenuhi loh. Karena kalau enggak maka standar hidup kita akan turun, benar enggak? Nah cara hitungnya 50 ini tinggal dikalikan aja 12, lalu bagi bunga deposito saat ini. Anggaplah rata-rata 6%. Kenapa kita pakai 6? Karena kita agent punya rumus, benar ya? Ini tinggal dikali 2, benar kan? Nah suruh dia yang hitung, jangan pernah kita yang ngitungin. Karena supaya dia ketika memencet kalkulator dia ada feel-nya ya. Jadi ketika dia ngitung baru mencet 0,06 kita udah tulis di kertas 10 M supaya kelihatan kita pinter ya. Ya kan? Nah, artinya ada hidup lu akan aman kalau suamimu siapkan dana liquid ya, bisa berupa aset liquid. Jadi saya ceritakan kalau aset berupa rumah itu enggak liquid loh. Yang liquid apa? Emas, ya kan? Itu senilai 10 miliar. Nah kalau lu saat ini belum punya, kira-kira lu mau nyediakan dalam bentuk apa? Ya, nah kenapa sih harus 10 M? Karena kalau terjadi resiko cair 10 M didepositokan dengan bunga 6% maka keluar 600 juta per tahun dibagi 12 sama dengan 50 juta per bulan. Berarti kan standar hidup tetap terjaga, benar nggak? 10 M lu masih ada bisa untuk biaya ngawinin anak, saya bilang gitu. Nah 10 M lu mau sediakan dalam bentuk apa? Andaikan kamu misalnya mau dalam bentuk store, deposito atau tabungan, ya kan? Anggaplah butuh 10 tahun untuk punya 10 M. Berarti butuh waktu 120 bulan. Nah, walaupun saya tahu ini berapa per bulan, tetap suruh nasabah yang hitung, rasakan sendiri, buka kalkulator. Jadi saya biasanya langsung nyodorin, kalau ada handphone dia saya langsung, nih hitung, langsung gitu. Jadi mau nggak mau dia kan hitung, karena kalau enggak dia pasti, males lah lu yang hitung kan, pasti gitu kan. Jadi langsung kasih ke dia, akhirnya kita tahu bahwa ternyata per bulannya 83 juta per bulan. Saya bilang, berat enggak 83 juta per bulan? Pasti berat, karena apa? Biaya hidupnya 50, kalau lu punya duit lebih pasti standar hidup lu yang naik, bukan malah menabung, benar enggak? Nah, kalaupun lu bisa menabung 83 juta per bulan, kemudian di tengah terjadi resiko, maka yang keluar ya nilainya hanya setengahnya 5 M. Maka standar hidup lu akan separuhnya juga 25 juta per bulan. Lu bisa enggak? Dia bilang enggak bisa, ya kan? Nah coba nih lihat nih tabungan prudensial, sama-sama nabung 10 tahun ya, tapi 10 M ini udah disiapkan di depan. Nah untuk usia suami lu, kebetulan usianya kemarin itu 38 ya, jadi saya bilang untuk usia suami lu
untuk 10M, nggak perlu 83, tapi cukup 8 juta per bulan. Ini saya pakai link term ya teman-teman, biasanya sampai usia 75 atau 65 gitu. Nah, cukup sediain 8 juta per bulan. Kalau terjadi resiko, langsung loh keluar 10M di depan, nggak perlu nilai separuhnya. Nah, jadi otomatis standar hidup lu akan terjaga 50 juta per bulan. Menurutmu konsep ini bagus enggak? Dia bilang, aduh bagus banget ini produk baru ya, gitu ya. Jadi banyak orang yang enggak tahu loh ternyata. Nah, setelah dia tahu gini, nah, kalau lu bisa hemat-hemat, kira-kira lu bisa enggak 8 juta per bulan? Kalau misalnya, ya sebenarnya berat sih 8 juta, oke lah, lu bisanya berapa? Kalau misalnya dia bilang, oh saya bisanya 5 juta per bulan, ya 5 juta kan ya tetap closing, bener nggak? Walaupun ini dapatnya mungkin turun jadi 8M, bener nggak? Kalau 8M ya saya tinggal bilang aja, oke lah dengan standar 50 juta per bulan, berarti 8M dibagi 50 juta per bulan, dapatnya berapa tahun? 600, bisa 12 tahun loh teman-teman, ya kan? Saya bilang berarti kamu masih punya kesempatan 12 tahun sampai duitmu habis. Ya kan, gimana pun juga kan masih punya kesempatan untuk menaikkan standar lagi. Kamu masih bisa menyesuaikan diri untuk bikin bisnis sehingga duitnya ini bisa balik. Saya bilang gitu. Dia bilang, oh ya benar juga ya. Nah setelah dia bilang oke 5 juta sanggup, barulah saya BOP, ya kan? Tahu nggak dengan 5 juta ini kamu dapat komisi segini-segini, ya udah akhirnya join lah pasti agent. Udah pasti. Ya. Dari 10 orang yang saya presentasi ini, 10 orang saya BOP, 10 orang pasti join agent. Gitu. Dari mama mulai sekarang. Ya. Ya, kenapa? Ya, jadi saya biasanya bilang gini, saya cerita tentang ini ya, bentar ya. Enggak apa-apa. Ya, udah. Hah? Enggak usah, enggak apa-apa. Misalnya gini ya, 5 juta per bulan, kan kemampuan lu 5 juta per bulan kan, ya kan? Bisa dapat UP jiwa 8M sampai usia 65, ya kan? 65 kan? 65, ya kan? Atau 5 juta per bulan, bisa dapat UP 5M sampai usia misalnya 85 atau 99. Lu pilih mana? Saya bilang gitu. Lu pilih mana? Jangan lupa ya bahwa untuk dari usia sekarang sampai ke usia 65 itu berarti masih ya 30 tahun lagi. Iya, masih 30 tahun lagi. 8M ini toh nggak ada nilainya. Lu jangan khawatir, karena orang nggak mungkin punya polis asuransi sekali seumur hidup. Orang pasti akan review per 3 tahun, maksimal 5 tahun sekali, pasti nambah. Jadi saya udah nancepin di mindset dia per 3 tahun sampai 5 tahun lagi nambah gitu loh. Makanya kenapa seperti saya agent nggak mungkin akan mati-mati, karena kita selalu dapat omset terus, karena tugas kita adalah mereview polis nasabah. Kalau udah kekecilan kita reselling lagi. Jadi artinya setiap 3 tahun sekali lu pasti dapat duit dari nasabah ini. Tapi kalau lu melakukannya setiap hari berarti terus kan, nggak pernah berhenti. Makanya kalau lu bilang kenapa lu kok masih banyak closingan, emangnya orang nggak punya, kan udah banyak yang punya asuransi. Nah saya ceritakan tentang reselling. Daripada lu cari nasabah baru kan nggak gampang, mendingan nasabah lama yang lu benar-benar perhatiin. Jadi per 3 tahun sekali mereka harus menaikkan standarnya ini, menaikkan UP-nya. Saya bilang gitu. Nah kenapa kok pilihannya seperti ini ya, karena saya bilang misalnya nih seperti lu usia 35-36, kalau terjadi resiko sama orang tua, nggak apa-apa kan, orang tua nggak ninggalin warisan, masih bisa hidup kan? Ya bisa gitu ya. Tapi lu kepikir nggak, kalau pada saat orang tua terjadi resiko, lu saat itu usianya masih 16 tahun, masih SMA, atau 18 tahun mau masuk kuliah, atau 19 tahun pada saat lu 22 tahun ketika lu mau lulus kuliah dan mau memulai bisnis, atau 25 tahun ketika kamu baru nyoba sekali bisnis kemudian jatuh dan kamu mau bangkit lagi, atau 27 tahun ketika kamu mau menikah. Masalah enggak? Dia bilang masalah. Oke, berarti lu harus punya standar sampai usia berapa
anak-anak itu memiliki ketergantungan nilai ekonomis terhadap kamu. Saya bilang gitu. Kalau misalnya lu bilang 30, ya udah berarti sekarang kamu usia 35, tambah 30 berarti 65. Berarti kita membutuhkan UP yang gede itu sampai dengan usia 65 aja. Lewat dari itu, lu nikmatilah hidup lu. Saya bilang gitu. Ya, bisa ya, kepake ya teman-teman ya. Nah, dari sini saya banyak sekali bisa merekrut teman-teman ya. Dan kebanyakan yang saya omongin ya cuman begini-begini doang gitu. Cuman ini aja saya bisa merekrut banyak sekali. Ya, simpel ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini hari libur ya. Banyak yang udah mau cabut. Saya kayaknya akhiri aja. Ada yang mau tanya lagi? Iya. Saya biasanya saya tanya sama dia, biasanya saya bikin server memang sekitar 30-40% ya. Tapi kalau UP enggak banyak, kayaknya kan sekitar 20-30% udah cukup. Kalau hospital saya biasanya 30-40%. Tapi saya info kalau misalnya dia nggak mau pakai server, nggak apa-apa, tapi dia bayarnya panjang banget sampai seumur usia pertanggungan gitu. Dan saya selalu melihatnya BEP di 7% gitu memang. Tapi saya sekali lagi juga ingatkan dia, apalagi kalau hospital ya PPH Plus, saya ingatkan bahwa itu one bed one room. Otomatis kan ada repricing hampir setiap tahun. Jadi kita nggak bisa menjanjikan nilai tunai pasti seperti ini. Jadi tapi setidaknya dengan kita melihat yang 7% BEP itu harusnya oke. Tapi itu juga harus dilihat nanti di tahun ke-20, nanti kita lihat lagi kalau misalnya nilai tunainya kurang dari ini berarti nyetornya harus nambah. Tapi saya yakin sebelum 20 tahun pasti udah di-upgrade lagi, benar nggak? Karena saya di Prudential 13 tahun aja Prudential udah 4 kali kan upgrade hospital mulai dari Prumed, Pru-HS, HS Plus, PPH, PPH Plus, benar nggak? Jadi kalau misalnya nasabah bilang, waduh berarti bayar asuransi ini harus seumur hidup, ya benar emang, kita omong di depan aja. Jadi jangan pernah menjanjikan yang terlalu baik di depan, nanti entar belakangnya nggak enak. Kita kan mau jadi agent seumur hidup gitu loh, bukan cuma untuk main-main gitu. Ya. Oke, teman-teman masih ada yang mau tanya lagi? Mumpung loh sekarang loh. Kalau nggak tanya sekarang diamlah selamanya. Minum ya, saya minum ya. Kan dapat produknya lebih bagus terus kan. Ya emang itu. Ya, dan juga saya juga bilangnya gini, itulah bagusnya kenapa kita harus di Prudential ya. Karena kebetulan saya punya nasabah saya itu punya produk asuransi lain ya. Kemudian saya ingatkan nasabah saya itu, saya nggak tawarin dia hospital karena saya tahu dia sudah nasabah 12 tahun di asuransi tersebut, on bill juga, dan juga dia agentnya juga masih tetap ada gitu ya, jadi saya menghargai. Jadi saya hanya mengingatkan nasabah saya, lu jangan lupa upgrade ya, itu si asuransimu kan ada keluarin produk baru tuh on bill upgrade ya. Waduh, aku mau upgrade tapi aku lagi mikir nih, kenapa kok mikir? Oh iya soalnya disuruh buka polis baru. Loh polis baru, kalau buka polis baru otomatis kan harus bayar biaya akuisisi lagi dari awal dong. Saya bilang gitu, iya makanya itu kenapa polis saya yang lama disuruh nunggu setahun, setelah nunggu yang polis baru setahun jalan baru polis lama ditutup. Saya bilang, waduh, terus gimana dengan masa tunggunya? Saya bilang gitu, iya masa tunggunya ternyata harus ngulang lagi dari baru. Nah, kebetulan nasabah ini sudah ngeklaim hepatitis B ya, jadi otomatis dikecualikan dan kena red up premi gitu. Saya bilang, waduh sayang banget ya, karena di Prudential ada kesempatan untuk beberapa nasabah, bahkan nasabah saya yang udah cancer, udah ring jantung, udah ngeklaim diabetes, tetap dapat kesempatan untuk upgrade campaign. Nah saya bilang itulah bedanya Prudential dengan insurance lain gitu ya. Tapi ya karena lu udah terlanjur ya udah terusin, karena kita masuk di kita pun juga kita nggak berani bohong. Ya teman-teman ya hati-hati, karena zaman sekarang semuanya serba online. Jadi nasabah saya hanya berobat rawat jalan aja di rumah sakit karena sakit batuk, tidak saya laporkan. Kemarin klaim saya sempat hampir nggak dibayar. Akhirnya saya fightkan,
akhirnya untung dibayar dengan polis lama. Hati-hati teman-teman ya, karena sekarang online, begitu juga dengan pemeriksaan di Singapura. Kemarin juga dapat info dari Pak Darwin Cemerlang kalau nasabah dia iseng-iseng waktu di pameran di Singapura ada stand siropraktik gitu ya. Kemudian dia melakukan foto siropraktik dan ada hasilnya, ternyata hasilnya itu di pameran itu ke-record loh teman-teman, dan Prudential sampai tahu. Jadi kita di sini benar-benar harus open apa yang terjadi sama nasabah. Jadi nggak apa-apa dilaporkan aja, kalau misalnya rate up premi ya kita kasih pengertian gitu. Sebenarnya nggak nyambung ya sama pertanyaannya, nggak nyambung. Tapi ya saya selalu bilang menekankan ya emang kita kan menunjukkan lebih baik. Gimana ya enaknya? Jawabnya apa ya? Saya nggak tahu. Soalnya saya tidak mengalami kan. Biasanya orang kalau tunggu tertekan dulu baru bisa keluar ide-idenya ya. Saya tidak merasa tertekan hari ini. Gitu ya. Jadi kan biasalah asal nyeplos gitu ya. Tapi saat ini masih belum kepikir. Tapi ya paling ya jawaban yang umum lah. Yang umum sih biasa gini loh. Justru kalau produk setiap tahun ada yang baru, oh ya keren kan. Tiap tahun ada yang baru artinya Prudent bagus dong melakukan pemengkinian. Jadi kan aplikasi aja update terus, benar nggak? Ya kita lebih update. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Waduh. Banyak. Ya. One day seminar ya bener. Ya. Double action. Udah double action. Kalau saya soalnya tipenya yang ngejos di depan. Jadi saya emang biasanya kebanyakan final sprint saya lebih santai, paling ya mau nambah-nambahin apa gitu. Misalnya oh ya udah produsernya ditingkatin gitu. Deket Andi nih bisa seperti itu, deket Ica ini. Iya, benar, saya kan punya grup sendiri tuh sama mereka. Padahal saya udah kepikir tanggal-tanggal ini saya pengennya mau misalnya mau ke Singapura atau mau ke Bangkok. Waktu itu saya sempat ngomong. Tapi gara-gara si Andi dia bilang, "Ci, gua masih ada case 2M nih, mau ditaruh mana?" Aduh gitu ya, bikin rasanya pengen lari gitu ya. Dia yang udah 4,5M aja masih mau cari lagi 2M, masih mau cari lagi 2M berikutnya gitu ya. Masa saya yang baru udah PCC aja udah santai-santai gitu. Ya udahlah nggak jadi keluar negeri, akhirnya sharing di sini. Emang dia emang begitu. Memang begitu dia. Oke. Double action pokoknya, deket-deket sama si Andi gitu ya. Jadi kalau lu harapin jawabannya ternyata ada minuman instan, lu buka langsung dapat api, nggak ada. Oke, berikutnya Sam. Thank you. Iya. Ya, nah kalau teman-teman lihat di sandepan saya tadi prestasinya dari awal kan biasa-biasa banget ya. Saya juga memulai dari kecil-kecil. Tapi percayalah kalau kita melakukan hal kecil Tuhan pasti akan percayakan hal besar gitu ya. Dan terus lakukan dengan setia, maksudnya nggak banyak bersungut-sungut. Pasti ada kesempatan. Saya selalu bawa setiap hari saya dalam doa. Selalu saya doa untuk Tuhan kasih saya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang memang Tuhan sudah pilihkan buat saya. Jadi saya nggak pernah minta ini, minta itu, enggak. Cuman saya terus saja berdoa, Tuhan pakai saya menjadi berkat. Temukan saya dengan kesempatan-kesempatan untuk saya bisa berbagi. Ya secara nggak langsung aja menggiringnya ke sana. Tapi ya kalau misalnya mau dilihat di flashback ulang, mungkin karena saya memaksa anak saya masukkan ke kalangan sekolah yang isinya mayoritas anak orang kaya, sama seperti saya dulu. Benar nggak? Kalau saya waktu itu tidak dipaksa orang tua untuk masuk di sekolah yang isinya mayoritas anak orang kaya, otomatis saya juga nggak punya pemikiran besar, benar nggak? Saya juga nggak pernah kepikir bahwa saya ini harus mencapai misalnya PC terus karena ya saya nggak ada kepikir ke situ gitu ya. Dulu ketika pertama kali saya mencapai Star Club, saya nggak pernah tahu apa itu double Star Club, saya nggak pernah tahu apa itu PCC. Jadi Star Club pertama saya itu saya capai kalau nggak salah di bulan ke-9 September. Lalu setelah itu ya saya stop gitu loh.
maka bersyukurlah Anda berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa, karena itu yang akan menggiring Anda untuk membuka jalan untuk menuju yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, saya juga bersyukur sekali mengenal Andi dan Ica gitu ya, karena dari sana saya juga berpikir kalau mereka bisa, kita juga harus bisa, benar nggak? Do your best aja, lakukan yang terbaik tuh 2019, oke? Oke, saya akhiri. Teman-teman, mungkin satu lagi penyanyi terakhir yang mau nanya siapa? Mumpung orangnya ada di sini loh. Ayo. Ada lagi? Kalau nggak nanya rugi banget. Udah nggak ada? Udah. Ada. Ayo, silakan. Saya mungkin cari tahu ya, kan maksudnya yang bisa berhubungan ke sana itu gimana ya. Jadi kebetulan kemarin saya juga sempat punya agent tim yang satu pengusaha besar di Surabaya ya, pemilik Hotel Fasa, kalau teman-teman tahu di Surabaya itu gede banget, air mineral Cleo ya itu ya. Nah itu sebenarnya saya bukan mencari, jadi kebetulan saya ini punya nasabah saya ini bikin UP di saya 25M, lalu dia minta komisi balik. Karena dia minta komisi balik, saya bilang daripada lu minta komisi mendingan lu jadi agent gitu. Akhirnya dia jadi agent, tapi dia bilang dia enggak mau prospek, terserah whatever. Pokoknya aku enggak mau balikin komisi, lu kalau mau lu jadi agent. Setelah dia jadi agent, ternyata dia jadi top agent Mei waktu itu. Nah, waktu dia jadi top agent Mei, saya suruh dia posting di Instagram, dia enggak mau. Saya terus marah gitu, saya ngomelin dia, maksudnya, wah lu gua yang kerja, lu yang terima komisi, gua cuman minta lu pajang aja, lu nggak mau gini apa-apa. Ya udahlah, 2 hari ya udah whatever, saya bilang gitu. Akhirnya 2 hari dipasang. Begitu 2 hari dipasang, ya udah dihapus gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ternyata si ini yang temennya yang kaya ini, anaknya ini ternyata sekelas sama anak dia. Kan karena orang sibuk suka nitip anak jadi aduh tolong ya besok ada tugas apa aku tolong beliin ya, aduh besok ada ulang tahunnya ini ya tolong ya aku anterin ya, kayak gitu terus sampai suatu saat karena nggak enak hati jadinya dia ditraktir. Nah ketika ditraktir ngomong-ngomong dia tiba-tiba nyeletuk, oh ya kayaknya aku pernah lihat lu posting lu top agent ya, top agent apa ya, properti ya, oh bukan aku asuransi. Hah asuransi? Lu ikut asuransi? Iya. Hah? Lu gak punya asuransi? Wah lu lebih gila lagi, bilang gitu. Karena orang kalau miskin gak punya asuransi gak apa-apa, karena ya memang gak tahu apa yang mau diwariskan. Tapi kalau orang kaya gak mungkin lah gak punya asuransi, kan asetnya kan bisa berkurang gitu. Justru orang kaya harus punya asuransi. Dia bilang gitu, oh gitu ya, iyalah. Emang lu ikut apa? Ini nih, lihat nih aku ikut UP 25M, sebelumnya ada gini-gini. Ya udah aku bikinin sama persis kayak lu gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah tapi aku nggak ngerti loh ya, aku harus ajak leaderku gitu. Akhirnya dia ajak saya. Nah ketika saya datang terus dia tanya, loh Ci mana proposalnya? Loh saya nggak bikin proposal. Loh kenapa? Loh saya kan belum tahu kamu gitu ya. Kenapa kamu nggak punya asuransi? Kamu selama ini mungkin punya tapi kamu nggak nyadar atau apa-apa. Jadi saya nggak mau sekedar bikinin insurance. Aku mau ngobrol dulu dong untuk cari tahu bahwa kebutuhanmu yang mana. Mana ada orang bikin asuransi nggak tahu tiba-tiba dikasih proposal, kan sama dengan kayak lu datang ke dokter belum nanya lu sakit apa udah dibukain resep. Saya bilang gitu kan. Terus gitu. Jadi mungkin dia merasa seneng gitu karena saya kok kayak bukan kayak terburu-buru gitu loh. Nah dari sana ternyata oke, closing, saya jelasin proteksi income. Waktu itu ngambil PPH yang 8 jutaan semua, anaknya 4 semua ngambil, kemudian nambah UP 50M itu. Enggak jadi 25 akhirnya, 50. Nah tiba-tiba namanya orang kaya juga pasti doyan duit kan, tiba-tiba dia ngomong gitu loh, ini ada cashback enggak gitu, langsung lah yang temennya itu langsung ngomong, lu kalau mau cashback lu jadi agent aja, kan keluargamu kan belum punya asuransi. Iya bener juga ya, akhirnya dia jadi agent. Gitu. Mantap, pertanyaannya hebat sekali. Gitu ya, jadi percayalah, udah itu emang buat simpenan, tapi doa terus aja. Karena kamu tidak akan pernah tahu jalannya seperti apa.
Padahal si ini nasabah ini udah dikejar banyak sekali leader-leader di MRT, banyak sekali ngejar dia, tapi nggak ada satupun yang dia mau terima, malah bisanya ke saya. Sampai saya ditanyain, Cik kok hebat banget lu bisa ngerekrut si itu. Aku nggak ngerekrut kok, dia yang datang sendiri, bener nggak? sombong dikit ya. Tapi percayalah, makanya selalu doa minta kesempatan sama Tuhan untuk dipertemukan. Ya bawa dalam doa aja, nggak pernah tahu. Ya jalan Tuhan itu unik gitu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, selamat pagi teman-teman. Yuk, selamat pagi.